Ledakan, ledakan. Di bawah sinar bulan di situs leluhur makam Tao, ada kilat dan guntur, dan cahaya ilahi serta guntur menari bersama. Semua itu karena Tuhan yang abadi telah diabadikan selama bertahun-tahun dan akhirnya menemukan penggantinya. Dan Zhao Yun, pewarisnya, berada dalam kondisi yang buruk sejak Dewa Abadi Yun memasuki tubuhnya. Mungkin kekuatannya terlalu agung, dan setiap retakan dipenuhi darah, didukung oleh rahasia umur panjang. Ini bukan apa-apa, yang penting adalah pikiran dan kesadaran. Mereka yang terkena tidak dapat menahan altar, dan kemungkinan besar akan jatuh ke dalam kebingungan atau mengamuk sama sekali. Tidak masalah, bahkan kesengsaraan peti mati Dewa Pemakaman Dunia tidak dapat membunuhnya. Ini sepele. Setidaknya, itulah yang dipikirkan orang-orang Daozong. Tanpa kemauan abadi, bagaimana dia bisa mencapai nirwana dalam kesengsaraan? Ledakan. Zhao Yun berdiri teguh dalam satu langkah dan membuka tubuh emas abadi dengan keras. Sama seperti alam abadi-abadi, tubuh emas abadi juga sangat tidak stabil. Terkadang ilusi, terkadang kekerasan. Aura yang ditimbulkannya mengalir keluar, meruntuhkan banyak gunung dan istana spiritual, dan bahkan Ling Jue, yang lebih dekat, terpengaruh. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Ling Jue terkejut. Dia telah datang ke makam Tao selama bertahun-tahun dan sering datang untuk memberi penghormatan kepada leluhur abadi. Ia mengira itu hanyalah patung batu yang diabadikan di dalam makam. Dia tidak pernah berpikir bahwa masih ada esensi ilahi dari silsilah abadi yang tersembunyi di dalam dirinya. Dengan tingkat budidaya Raja Abadi, dia bahkan tidak dapat merasakannya sama sekali. Melihatnya sekarang sungguh membuka mata. Bukan hanya dia, lebih dari 90% orang yang ada di makam itu pun bingung. Mereka hanya tahu cara beribadah, tapi mereka tidak tahu kalau patung dewa itu juga berisi alam semesta. Jadi, garis keturunan abadi itu bagus. Mereka telah beribadah selama bertahun-tahun, tetapi mereka masih belum melihat perwujudan Shen Yun. Begitu bakat bernama Zhao datang, Shen Yun melompat keluar dengan sendirinya. Perasaan ini ibarat sekuntum bunga yang dibudidayakan dengan hati-hati dan berwarna-warni. Ketika tiba, ia dibawa pergi bersama bunga dan potnya. Berdengung. Yang mengejutkan, Zhao Yun juga menarik gerbang abadi. Tidak mungkin, kekuatan Shen Yun terlalu besar, dan dengan tubuh rajanya yang abadi, sulit untuk menahannya untuk sementara waktu, jadi dia harus membuka harta abadi untuk berbagi kekuatan. Jangan bilang, metode ini bekerja dengan baik. Xianzang membawa esensi ketuhanan, dan tekanannya tiba-tiba berkurang, dan dia benar-benar menstabilkan altar. Saat dia duduk bersila, dia sudah dalam keadaan keagungan, tidak tahu, dia mengira matahari sedang menggantung di udara. Panggilan. Para dewa tua di makam itu menghela napas lega. Menjadi muda itu menyenangkan, selalu ada kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Di bawah patung, Zhao Yun duduk bermeditasi seperti biksu tua, tidak bergerak. Dia mengoperasikan teknik ini, terus-menerus menarik kelompok ketuhanan ke dalam sumbernya. Mereka semua berasal dari silsilah kekal yang sama, dan keduanya tidak saling eksklusif. Setiap kali seberkas sinar kelompok ketuhanan mengalir masuk, ia akan menyatu dan berasimilasi dengan asal-usulnya. Tubuh abadinya yang longgar tampaknya berevolusi sedikit demi sedikit menjadi pasangan kelas atas. Penyempurnaan berkelanjutan dan retro dari aslinya secara bertahap mendorong garis keturunannya ke puncak baru. Tidak peduli bagaimana Anda mengukurnya, ini lebih praktis daripada bagian yang setengah matang. Pada saat tertentu, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan kesadarannya menjadi kabur. Dalam kekaburan, ia tampak melihat punggung megah, seperti monumen, berdiri di penghujung tahun. Masih banyak lagi sosok seperti ini, ada yang muncul tiba-tiba, ada yang berdiri di sana selamanya, ada yang memandang ke langit, atau duduk bersila. Masing-masing bersinar dengan cahaya keemasan, semuanya jauh dan kuno. Nenek moyang dari silsilah abadi, gumam Zhao Yun. Mungkin karena garis keturunannya, dia merasa sangat dekat dengan sosok di belakang itu. Dengan cara ini, esensi ketuhanan yang kekal ini tidak boleh hanya dimiliki oleh satu orang, tetapi harus menjadi milik nenek moyang semua generasi. Terima kasih atas hadiahnya, senior. Zhao Yun berkata dengan tulus. Dia tidak memiliki objek eksternal dalam pikirannya, dan pikirannya yang tenang mengarah pada sumber akumulasi ilahi. Ini adalah proses transformasi yang akan berakhir pada nirwana. Tidak ada yang mengganggunya, hanya Priwuyu yang tampak diam, seolah-olah dia bisa melihat sosok kuno dari Zhao Yun, sisa gambar yang tersisa di Dewa Yun orang itu saat itu. Betapa jauhnya tahun-tahun yang telah berlalu, namun ia begitu menyedihkan sehingga ia harus mencari kelembutan dalam ingatannya dari sisa-sisa ingatannya. Klik, klik, tubuh Zhao Yun terasa seperti rangkaian petasan yang dinyalakan, terus-menerus berderak.
Seorang manusia setengah dewa tua datang untuk mengintip, dan apa yang dilihatnya adalah pemandangan yang menakutkan. Di dalam tubuh anak laki-laki ini, ada guntur dan kilat, api berkobar, dan cahaya keemasan menari-nari. Tulang-tulang meridian, termasuk setiap helai darah yang mengalir melaluinya, dibaptis oleh Yun Ilahi, memadamkan niat membunuh bencana surgawi, dan juga melunakkan kotoran kotor, yang dibuang melalui titik akupuntur utama dan pori-pori tubuhnya. Orang ini terlahir kembali setelah latihan berulang kali. Dia hanya berada di alam Raja Abadi, tapi auranya benar-benar membuatku merasa tertekan. Meski terkejut, semua orang tidak kaget. Orang ini adalah orang kejam yang menebang dua dewa. Roh jahat tertinggi yang terukir di tulangnya akan menjadi pencegah yang luar biasa. Suara mendesing. Ketika semua orang melihatnya, mereka tiba-tiba melihat cahaya keluar dari tubuh Zhao Yun. Oh tidak, itu bukan secercah cahaya, tapi sebatang pohon sebening kristal. Pohon penciptaan ilahi melompat keluar dan berlari ke kejauhan tanpa alasan yang jelas. Tidak ada yang akan keberatan memetik beberapa daun darinya. Saya mendengar bahwa inti dari pohon ciptaan adalah tonik yang hebat. Potong dahan dan bawa kembali untuk membuat sup. Rasanya enak. Lebih besar dari semua dewa tua tidak melihat ke arah Zhao Yun lagi. Mereka semua mengejar pohon penciptaan ilahi dengan tangan terlipat. Mereka mengejarnya dan mengobrol sambil mengejarnya. Seperti kata pepatah, tidak ada yang bisa dilakukan tanpa keuntungan. Dan pohon penciptaan ilahi diberi nama ini. Memang tidak mudah muncul, tapi sekarang keluar untuk jalan-jalan, tentu saja bukan sekedar menikmati pemandangan. Ledakan. Segera, suara gemuruh terdengar jauh di lubuk hati. Ketika para dewa tiba, mereka melihat gunung spiritual runtuh. Gunung itu didorong ke bawah oleh pohon dewa ciptaan. Di bawah gunung spiritual, sebenarnya ada mata air dewa, dengan air jernih memancar keluar dan menggulung dengan warna yang luar biasa. Betapa sadarnya pohon penciptaan ilahi. Dengan letupan, ia berakar di mata air ilahi. Cabang-cabang dan dedaunan semuanya berdesir. Bagian yang paling berdedikasi adalah sistem akar, yang membentang ke bawah dengan putus asa, menyedot esensi mata air ilahi. Ini memang merupakan esensi dan tonik mutlak. Dalam waktu singkat ini, pohon penciptaan ilahi tiba-tiba menjulang lebih tinggi beberapa meter. Kamu tidak bodoh. Semua orang tua menarik napas dalam-dalam. Putra suci Daluo adalah orang yang tidak tahu malu. Pohon yang dia pelihara juga sangat aneh. Kamu benar-benar memperlakukan mata air suci di makamku sebagai milikmu. Fitnah perut adalah fitnah perut, tapi tidak ada yang menghentikannya. Mata air ilahi adalah hal yang baik, tidak berguna bagi orang biasa, tetapi secara mengejutkan bermanfaat bagi pohon ciptaan ilahi. Lihatlah seberapa banyak yang diserap benda ini, pasti sudah bertahun-tahun tidak mendapat makanan lengkap. Makan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Orang-orang tua itu semua mencari tempat untuk duduk, ada yang merokok, ada yang mengelus jenggotnya, mereka hanya duduk di sana dan menyaksikan pohon penciptaan menyerapnya, dan tunggu sampai kenyang, yuk kita bahas biayanya. Dewa pohon pencipta tidak menganggapnya serius, dia harus makan dan minum sebagaimana mestinya. Ia tidak pandai bertarung, tetapi tuannya adalah orang yang tangguh, dan emosinya tidak terlalu baik. Jika ia berani menindasnya, tuannya akan marah. Penglihatan Zhao Yun berlangsung selama 3-5 hari. Selama periode ini, suara jalur kelahirannya juga bergema tanpa henti. Transformasi berlanjut, secara bertahap mendekati Nirwana Agung. Melihat sekeliling, banyak orang telah berkumpul, termasuk murid makam Tao dan tetua makam Tao. Kebanyakan dari mereka mendengarkan pesan Tao, dan ada juga yang mengapresiasi penglihatan tersebut dan menghela nafas. Para junior begitu mencela diri sendiri sehingga mereka berada di luar jangkauan mereka. Yang lebih tua juga malu, dan generasi muda harus ditakuti. Pada malam hari ke-6, inkarnasi Tao turun dari langit. Senior yang tidak suka bicara bukan berarti dia serius. Misalnya, pria ini memanfaatkan keheningan malam untuk mengeluarkan sebagian darah Tuan Zhao. Menurutnya, setelah terjadi hantaman besar di sini, pasti ada yang tertinggal. Dia memberi contoh yang baik, dan bahkan dalam beberapa hari ke depan, selalu ada orang-orang tua yang datang berkunjung, mengatakan di sini keren, tapi nyatanya mereka datang sepulang sekolah, dan bilang mereka meminjamnya untuk belajar. Ledakan. Pada hari ke-10, aku terkejut mendengar suara gemuruh dari langit dan bumi di dekat kubur. Melihat ke samping, saya menyadari bahwa sebuah istana telah runtuh dan dihancurkan oleh seseorang. Peri Wuyulah yang menjadi gila, dan orang yang datang untuk mengeluarkan darah Zhao Yun dilumpuhkan oleh telapak tangan. Sejak hari itu, hanya sedikit orang yang berjalan ke sini. Mulai hari ini, dunia menjadi lebih tenang. Dibandingkan makam, dunia luar masih sangat ramai.
Semakin banyak orang yang turun dari alam dewa, termasuk Raja Abadi, alam setengah dewa, dan makhluk tertinggi. Mereka semua adalah tuan yang kuat, yang satu lebih sombong dari yang lain, menyebabkan bencana berdarah di langit berbintang. Bahkan benua prasejarah, tanah suci budidaya, dipenuhi asap dan peperangan sepanjang hari. Terlalu banyak warisan kuno yang bermigrasi, dan banyak gunung peri dibiarkan kosong dan ditempati oleh pendatang baru. Terlebih lagi, mereka pergi berburu di langit berbintang bersama-sama, membantai satu demi satu bidang bintang. Oh, entah pada hari apa, ratapan hantu ganas terdengar dari dalam langit berbintang. Setiap orang yang mendengarnya merasa gemetar di dalam hatinya, dan merasa bahwa dunia surga terhubung dengan neraka. Beberapa tetua yang berani pergi untuk menanyakannya, tetapi begitu mereka menginjakan kaki di langit berbintang, mereka dihancurkan oleh cahaya ilahi. Seiring berjalannya waktu, tidak ada yang berani mendekatinya lagi, seolah-olah itu telah diklasifikasikan sebagai daerah terlarang. Sebenarnya, itu bukanlah area terlarang, tapi hantu yang diciptakan oleh para dewa. Para dewa yang pernah mengepung dan membunuh Zhao Yun ada di antara mereka. Sebuah altar megah seperti gunung dipindahkan entah dari mana dan ditempatkan di seberang langit berbintang, dan yang disebut hantu meratap. Diwariskan dari altar ini bahwa ada jiwa-jiwa yang terkunci di dalamnya, termasuk pembudidaya manusia, pembudidaya setan, dan pembudidaya setan. Kebanyakan dari mereka adalah roh jahat yang diturunkan dari para dewa setelah mereka dikuburkan. Atau setan, mereka berjuang, tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri dari belenggu, dan beberapa hanya bisa menangis. Berisik, Tuhan Surgawi yang Maha Esa mendengus dingin seperti guntur, mengguncang seluruh tempat. Meski begitu, roh jahat dan monster tetap saja berteriak, karena kebanyakan dari mereka belum mengembangkan kecerdasan spiritual dan tidak mengetahui apa itu ketakutan. Meskipun para dewa kesal setelah mendengar ini, mereka tidak membunuh mereka secara sembarangan. Butuh banyak usaha untuk menemukan monster-monster ini. Mereka membunuh terlalu banyak dan harus mencari yang lain. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang mereka lakukan? Dia sedang membangun formasi besar untuk menguburkan para dewa. Pengorbanan kepada para dewa untuk memicu kutukan pada para dewa adalah metode jahat kuno, dan apa yang mereka ciptakan jelas merupakan versi kelas bawah dari formasi pemakaman dewa. Dewa mana yang cukup bodoh untuk berkorban, jadi mereka harus puas dengan itu. Hal terbaik berikutnya. Mencari roh jahat dan monster yang berhubungan dengan dewa juga dapat mencapai efek kutukan, tetapi intensitasnya lebih lemah. Monster dan roh jahat yang dicari para dewa jumlahnya sangat besar. Sudah cukup, Lu Chang juga ada di sana, berdiri di luar altar, dengan santai mengamati para dewa mengukir pola formasi dan melambaikan kipas, seperti biasa, tersenyum dan bercanda. Meskipun para dewa tidak puas dengannya, mereka tidak mengatakan apa-apa. Sangat mudah untuk membangun formasi besar dewa pemakaman, tetapi hanya sedikit orang yang tahu tentang menggunakan formasi tersebut untuk mematahkan kutukan para dewa. Justru karena dia memilikinya maka dia menjadi singa. Membuka mulutnya cukup lebar untuk meminta 3 artefak mereka adalah apa yang disebut hadiah. Jika Anda bisa memanggil Kaisar Abadi, semuanya akan sia-sia. Memikirkan tujuan perjalanan ini, mata semua dewa berbinar. Kaisar Abadi harus mati, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Hei, apa yang kamu lakukan? Saat para dewa sedang sibuk, mereka mendengar teriakan lagi. Dan, kenapa harus dikatakan lagi? Karena akhir-akhir ini, selalu ada beberapa talenta gelisah yang datang ke sini untuk berjalan-jalan, dan mereka tidak berkelahi atau berkelahi, mereka hanya berteriak dan pergi. Awalnya mereka bekerja sama untuk mengepung dan membunuhnya, namun lama-kelamaan, mereka tidak lagi memiliki niat untuk melakukannya. Siming, ada kalanya kamu menangis. Kata leluhur suci King He dengan dingin, setelah mengetahui siapa bakatnya. Keluar dan tantang. Siming menjawab. Leluhur suci King He cukup jujur untuk membunuhnya dengan pedangnya. Lalu, terdengar suara gemuruh yang mengguncang bidang bintang, ditambah dengan ratapan hantu yang ganas, membuatnya semakin kacau. 2 tinju sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Mereka sepakat untuk bertarung 1 lawan 1, tapi kemudian mereka mulai bertarung dalam kelompok. Sudah malam lagi, penglihatan abadi tentang langit dan bumi di makam Tao telah menghilang, dan bahkan suara Taoisme menjadi tidak terlihat. Bermandikan cahaya bintang, Zhao Yun perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, 2 cahaya seperti pedang muncul dari matanya. Namun, patung itu sangat keras, dan cahaya pedang hanya menghasilkan segenggam api sebelum dikeluarkan. Sama seperti seorang dewa tua yang melarikan diri dari cahaya peri, dia dipukul di tempat dan menerima 2 pisau. Panggilan. Zhao Yun menarik napas panjang, berdiri perlahan, dan melakukan peregangan dengan kuat.
Esensi ketuhanan yang abadi telah sepenuhnya berasimilasi, dan esensinya menjadi sangat retro. Ini adalah nirwana agung dalam transformasi, dan kekuatan yang memenuhi tubuhnya memberinya rasa percaya diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Para tetua yang datang untuk menonton, termasuk para dewa, penuh ketakutan. Peri Wuyu juga datang, dan ketika dia melihat nirwana Zhao Yun, dia tersenyum lega. Zhao Yun cukup bijaksana dan membungkuk pada patung leluhurnya. Hadiah dari leluhurnya adalah berkah yang besar. Meskipun dia bukanlah tubuh abadi yang utuh, esensi ilahi yang abadi ini membantunya mengkonsolidasikan fondasi garis keturunannya. Senior, kamu bisa melihatnya. Zhao Yun mengambil foto ibunya. Belum pernah melihatnya sebelumnya. Peri Wuyu menggelengkan kepalanya dengan ringan. Zhao Yun melirik ke samping dan menatap para senior. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kelihatannya familiar. Ada banyak tanggapan di tempat kejadian, tetapi tidak satu pun yang merupakan jawaban yang diinginkan Zhao Yun. Mata Zhao Yun sedikit meredup, dia menyingkirkan potret itu dan berbalik, berjalan keluar dari tanah leluhur Daozong. Tidak ada yang melihatnya, jadi dia terus mencarinya tentang asal-usul alam semesta. Berangkat sekarang, para demigod terbatuk-batuk. Saya akan datang lagi. Banyak orang berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Zhao Yun akan datang lagi. Raja Ibel dan Yao Yue masih di sini, dan mereka perlu menggunakan lampu jiwa dan kolam pengumpulan jiwa di makam untuk menyehatkan jiwa mereka. Ada juga pohon penciptaan ilahi. Dia terlalu malu untuk mengganggunya. Setelah meninggalkan makam, ada gurun pasir yang tak berujung. Zhao Yun menoleh ke belakang dan menyadari bahwa tanah leluhur hanyalah sebutir pasir. Dengan rahasia seperti itu dan banyak yang ditutup-tutupi, akan aneh jika orang luar menemukannya. Setelah menutup matanya, dia naik ke langit dalam satu langkah. Butuh waktu setengah hari untuk keluar dari gurun. Begitu dia keluar, dia bertemu dengan seorang kenalan yang menipunya Dewa Persahabatan. Senior, kebetulan sekali. Zhao Yun datang dari langit dan memandang para dewa yang bermitra sambil tersenyum. Mitra Dewa Su baru saja dipukuli. Dia penuh luka dan salah satu bola matanya dicungkil. Ada darah hitam menetes dari mata yang tersisa. Dia merasa pusing kata-katanya, dia tidak bereaksi banyak. Yang juga patut disalahkan adalah Tuan Zhao menyembunyikan penyamarannya terlalu ketat, menggunakan sihir Tao untuk menutupi wujud aslinya, dan menggunakan ramalan Sengtian untuk menutupi wujud aslinya, membuat semuanya kabur. Benar sekali, jika Anda mengalami kerugian besar sekali, Anda tidak dapat mengingatnya dalam waktu yang lama. Malam ini, cahaya bulan cukup indah. Setelah beberapa kali melirik, Dewa Pendamping tidak lagi bingung. Dia mengucapkan kata-kata yang dalam dan berbalik untuk melarikan diri. Hari kenapa dia begitu buruk Xingxin, sudah berapa lama, dan telah dipukuli beberapa kali. Aku sudah berhari-hari tidak bertemu denganmu, dan aku sangat merindukanmu. Zhao Yun melintasi alam semesta dalam satu langkah, dan tangan 5 jarinya yang besar menutupi 9 langit. Dengan baik, para dewa mitra yang baru saja melarikan diri ke ruang hampa terpaksa keluar saat itu juga. Sebelum dia bisa berdiri teguh, Zhao Yun telah mencapai dunia ini. Roh jahat, cara ibel, dan situasi putus asa semuanya terbuka, dan 8 kali kekuatan tempur Wang Yan juga penuh dalam sekejap leluhur, bekerja sama dengan kekuatan besar. Luo Tianshu, baik dari segi kekuatan telapak tangan maupun kekuatan tempur, keduanya merupakan ledakan yang luar biasa. Tentu saja ada dendam pribadi. Hal curang ini benar-benar pantas untuk dikalahkan. Ledakan, tangan besar yang menutupi langit tiba-tiba jatuh ke tanah, menjatuhkan Dewa Mitra di tempat. Telapak tangan ini cukup membuatnya tidak nyaman. Itu benar-benar menghancurkan tulang, dan tubuh dewa sepertinya telah berubah menjadi genangan darah dan lumpur. Jika senjata kehidupan tidak menahan kerusakan, tubuh fisik akan hancur jika itu tidak dapat diselamatkan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dewa Mitra terkejut. Meskipun dia terluka parah dan budidayanya ditekan, dia masih dewa sejati, tetapi dia dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh telapak tangan Raja Peri Kecil. Saat ini, apakah tubuh abadi telah menemukan peluang lain? Ya, itu pasti merupakan berkah yang luar biasa. Melihat asal-usulnya yang kekal, itu jauh dari sebanding dengan yang sebelumnya. Itu adalah esensi tertinggi dan retro tertinggi. Perubahan kuno dan atmosfer keagungan yang abadi. Kamu harus membayar harga karena menipuku, kata Zhao Yun dengan tenang. Ada karakter segel yang terukir di telapak tangannya. Itu adalah kekuatan hukum. Itu juga diberkati oleh banyak kekuatan seperti penciptaan dan reinkarnasi sudah cukup untuk menghancurkan tubuh fisik dewa dengan satu pukulan. Itu untuk melatihmu. Dewa Mitra mengertakkan gigi dan berkata tidak masuk akal dengan serius, jika bukan karena jebakan itu,
apakah kamu akan mencapai apa yang telah kamu capai sekarang? Bisakah kamu mencapai nirwana dalam bencana berdarah? Apa itu niat baikku? Dengar, kata-katamu benar-benar mengubah pandangan hidupmu. Tuan Zhao menghela nafas, membuatnya ingin tertawa. Apakah semua dewa begitu tidak tahu malu? Apa yang kamu katakan masuk akal bagi orang lain? Saya harus berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih, biarkan saja saya pergi. Mengapa kamu di sini untuk membuat permintaan? Zhao Yun tidak mendengarkannya, jadi dia menggunakan banyak kekuatan untuk menghancurkan dengan paksa tubuh dewa. Meski begitu, dia tetap tidak melepaskan telapak tangannya, dan masih menekan kuat roh dewa pendampingnya. Anda hampir menipu dia sampai mati, bagaimana Anda bisa menyerah begitu saja dalam beberapa kata? Dewa Bulan. Pada saat kritis, Dewa Mitra berteriak, Dewa Bulan dan aku adalah teman lama. Apa hubungannya ini denganku? Kamu adalah muridnya, kami memiliki hubungan yang dekat. Semua dewa mengertakkan gigi dan berpegang teguh pada kekuatan mereka, takut Zhao Yun akan melakukan apapun yang dia inginkan. Saya adalah murid Dewa Bulan. Siapa yang Anda dengarkan? Zhao Yun memandangnya tanpa menyipitkan mata. Masalah ini sudah lama menyebar ke dunia luar. Apakah sudah tersebar di mana-mana? Zhao Yun sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Apakah Anda masih bisa mempromosikannya kemana-mana? Bukankah ini menimbulkan masalah baginya? Sekte Abadi Daluo dan garis abadi penuh dengan musuh di seluruh dunia. Jika Anda menambahkan identitas murid Dewa Bulan, berapa banyak dewa yang akan merindukannya? Tidak, seharusnya bukan seseorang yang mengatakannya, itu pasti seseorang dengan motif tersembunyi yang dengan sengaja memprovokasi perang dan mendorongnya ke garis depan sehingga para dewa yang bermusuhan dengan Siu Er akan datang kepadanya untuk minum teh. Apakah dia benar-benar murid Dewa Bulan? Melihat Zhao Yun merenung, Dewa Mitra bergumam di dalam hatinya. Dia mendengarnya dari desas-desus dan tidak terlalu mempercayainya pada awalnya. Dia terpaksa panik sekarang dan berteriak begitu keras. Melihat ekspresi Zhao Yun saat ini, rumor itu mungkin benar. Tidak masalah dia mengguncang dewa, telapak tangan Zhao Yun menjadi lebih kuat, dan juga memiliki niat untuk menghancurkan. Bagaimana mungkin Raja Ibel tidak mengenali teman lama Dewa Bulan? Orang ini jelas-jelas membodohinya. Teman kecil, tunggu sebentar, Pak Tua. Petik 2. Telapak tangan Zhao Yun bersih dan tajam, menghancurkan wujud dewa yang sebenarnya. Dia tidak membunuhnya, tetapi hanya menghancurkan wujud asli dewa tersebut, meninggalkan jejak jiwanya, dan secara paksa memenjarakannya dengan kekuatan supernaturalnya yang besar. Bagaimanapun juga, dia adalah dewa dengan kegunaan yang besar, jadi itu akan menjadi sayang sekali untuk membunuhnya. Dia ingin menggunakan kutukan hidup dan mati, tapi dia mungkin tidak bisa mengendalikan para dewa. Untuk amannya, akan lebih perhatian jika penyandang disabilitas dikatakan bahwa hukuman mati bisa dihindari, tapi kejahatan yang masih hidup tidak bisa dihindari. Betapa sedihnya bermitra dengan dewa. Dia lolos dari kematian beberapa kali, tetapi jatuh ke tangan Zhao Yun ketika dia tiba. Tubuh fisiknya hancur, tubuh aslinya hancur, dan hanya gumpalan jiwa yang tersisa. Apakah ini pembalasan dalam kehidupan ini? Singkatnya, dia seharusnya tidak datang ke dunia peri. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Zhao Yun mengambil potret ibunya yang lain. Aku belum melihatnya. Dewa partner memberikan jawabannya bahkan tanpa melihatnya. Bentak. Dewa kuno Wang Qing. Zhao Yun tidak bertanya lagi, membuka gerbang domain dan langsung menuju Laut Wu. Adapun Dewa Mitra, dia ditampar, dan dia cukup jujur. Dia menyegelnya di pergelangan tangannya, seperti sinar jiwa yang samar. Dewa Bulan dan aku benar-benar teman lama. Dewa Mitra berkata dengan lesu. Zhao Yunkuan berpura-pura tidak mendengarnya, dia duduk bermeditasi dan memahami Tao, dan dia bahkan lebih ingin mengkonsolidasikannya. Asimilasi asal-usul Shen Yun bisa dikatakan tidak terbatas. Perwujudan yang paling intuitif adalah kekuatan. Fondasi yang dibangun melalui upaya yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah membuat fondasinya sendiri melampaui batas tertentu di alam Raja Abadi. Saat pikiranku sedang melamun, tiba-tiba aku merasakan hawa dingin merambat di punggungku. Beberapa orang telah menyimpulkannya, dan Tao Xing pihak lain tidaklah rendah. Ekspresi Zhao Yun tidak berubah, dan dia menggunakan ramalan Sengtian untuk melindungi seluruh tubuhnya. Dia juga menggunakan keterampilan ilahi Tao untuk mengikuti kesimpulan lawan dan mengejarnya sepanjang jalan. Itu sudah cukup. Dia tidak perlu melihat wajah orang lain secara keseluruhan untuk mengetahui bakatnya. Pastilah Lu Chang, atau tepatnya, jati diri Lu Chang, yang juga telah datang ke dunia abadi. Sekarang kamu tahu siapa orangnya, kenapa kamu begitu sopan? Dia menggunakan kekuatan surga untuk berubah menjadi pedang tak kasat mata dan menebas ke arah sumbernya. Rahasia Tao, ramalan Sengtian.
Menarik. Lu Chang berkata sambil tersenyum tipis, berubah menjadi pedang dengan kekuatan akting di langit, dan menebasnya. Pound! Pedang itu bertabrakan satu sama lain, dan terdengar suara nyaring. Pedang Tianji hancur, dan pedang akting surgawi juga runtuh. Aku meremehkanmu. Sudut mulut Lu Chang sedikit melengkung, dan pisau kedua sudah datang. Zhao Yun juga sangat kuat, dengan pedang rahasia surgawi yang berdentang dan bergerak. Pound! Bang! Itu masih berupa benturan antara pedang dan pedang, yang memusnahkan potongan api dalam kegelapan. Meskipun keduanya dipisahkan oleh ketiadaan yang tak ada habisnya, mereka masih bertarung dengan penuh semangat satu sama lain. Ini adalah serangan yang tidak ada dalam kenyataan, tetapi tampak dalam kenyataan. Terlihat sangat halus dan hampa, dengan banyak kilat dan guntur, dan terkadang ke timur dan barat, tanpa arah tertentu. Mataku, guntur dan kilat ini sungguh aneh. Pada titik tertentu, keduanya berhenti. Mulut Lu Chang berdarah, dan Zhao Yun juga tampak pucat. Dalam hal kekuatan bertarungnya sendiri, dia bisa mengalahkan Lu Chang menjadi abu di sepanjang jalan. Namun, dari segi skill deduksi, dia jelas tidak bisa mengalahkan lawannya. Namun, jika orang luar mengetahui hal ini, mereka pasti akan mengacungkannya. Jika kita hanya menilai level berdasarkan deduksi, banyak dewa yang tidak sebaik Putra Yantian. Mampu bertarung dengannya sudah cukup untuk menjadi generasi yang bangga di bidang ini. Anda harus tahu bahwa Lu Chang berusia ratusan atau bahkan ribuan berusia bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun terakumulasi, Zhao Yun terlahir dalam keadaan kurang beruntung. Zhao Yun, ada saatnya kamu memohon padaku. Lu Chang tersenyum tipis, matanya dipenuhi cahaya yang menakjubkan. Lebih besar dari selain ganas, dia juga memiliki banyak ketakutan dan kengerian yang tersembunyi. Ia yakin, prestasinya di bidang deduksi tidak ada tandingannya oleh rekan-rekannya. Tanpa diduga, Zhao Yun sebenarnya memahaminya begitu dalam. Setelah bertarung hampir sepanjang malam, dia tidak hanya gagal memanfaatkannya, tetapi juga terluka parah. Pemahamannya sangat tinggi sehingga dia tampak berada di atasnya. Jika dia diberi cukup waktu, suatu hari dia akan melampauinya, tidak boleh dibiarkan. Jika terjadi sesuatu, orang itu harus mati. Memikirkan hal ini, dia melihat formasi pemakaman dewa lagi. Formasi ini tidak hanya dapat memanggil Kaisar Abadi, tetapi juga Zhao Yun. Dia telah menyelidiki secara menyeluruh hubungan antara Kaisar Xian dan Zhao Yun di dunia fana. Dengan Kaisar Abadi yang mengancamnya, Zhao Yun tidak berani datang. Memikirkan hal itu, dia tersenyum. Melihat ini, banyak dewa yang melihat ke samping. Berperan sebagai putra dewa dari keluarga Tian bukanlah hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Meskipun kekuatan tempurnya tidak sebaik putra dewa tertinggi, Yin Ren adalah tangan yang baik kematian. Dia tersenyum begitu garang sekarang, jadi dia tidak boleh menahan sesuatu yang baik. Menghancurkan. Zhao Yun, yang memejamkan mata, merasakan teguran dingin di dalam hatinya, menghilangkan reaksi balik dari pemotongan tersebut. Terlepas dari temperamennya, Lu Chang memang orang yang berbakat, yang jarang terjadi di antara teman-temannya. Pertempuran yang hebat. Dewa partner, yang telah lama terdiam, tiba-tiba berkata. Zhao Yun mengalihkan pikirannya dan kemudian melihat ke langit. Melalui lorong gerbang domain, dia bisa melihat meteor melesat melintasi kehampaan, masing-masing ditutupi dengan kecemerlangan dewa senja. Itu bukan meteor, itu dewa, dewa yang turun dari alam dewa. Selain itu, ada banyak dewa. Meski levelnya tidak setinggi yang tertinggi, jumlahnya sangat besar. Apakah sudah disepakati, gumam Dewa Mitra? Pasti ada begitu banyak makhluk tertinggi dan begitu banyak dewa dari kelompok yang sama. Zhao Yun mengerutkan kening, dengan firasat buruk. Teman kecil, aku telah mengajarimu kekuatan magis, bisakah kamu melepaskanku? Dewa Mitra itu terkekeh. Kenapa? Kamu takut mendapat masalah jika mengikutiku Dewa Kematian dari wilayah kegelapan. Ada di sini. Tolong lakukan pekerjaan dengan baik dan lepaskan aku. Zhao Yun mengambil botol anggur dan meminum anggurnya perlahan. Makanlah. Itu adalah musuh tuanmu, Dewa Kaisar yang sebenarnya. Ketika Dewa Mitra mengatakan ini, nadanya bergetar, dan ada semacam ketakutan dan kecemburuan dari jiwa, yang terlihat jelas di matanya. Dewa juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dewa kecil seperti dia, yang hanya setengah berpengalaman di alam dewa, akan hancur setelah mencapai alam kaisar ilahi dan ditampar. Apa yang dikatakan Zhao Yun barusan memang benar adanya. Satu-satunya hal yang aneh adalah identitas Zhao Yun terlalu istimewa. Dia adalah putra suci Daluo, murid Dewa Bulan, dan dia adalah warisan abadi. Musuh dari ketiga keluarga ini sangat besar, dan memang ada begitu banyak orang yang ingin membunuh orang ini. Jika dia dikepung dan dibunuh,
dia harus dikuburkan bersamanya. Wuwanghai sangat meriah malam ini. Tepatnya, kawasan sekitar Wuwanghai sangat ramai. Melihat ke bawah ke langit, Anda dapat melihat segerombolan orang, baik dalam kelompok beranggotakan 3 orang atau berkelompok beranggotakan 5 orang. Terlihat seperti turis, berjalan mondar-mandir ke luar negeri, dan berdiskusi tentang hal-hal klasik. Ya, masih banyak pengusaha sibuk yang mendirikan warung pinggir jalan di sini. Anda bisa mendengar teriakan dan menjajakan kemanapun Anda pergi, seperti pasar. Ya, Zhao Yun menebang 2 dewa di sini. Aku ingin tahu apakah akan ada keributan besar malam ini. Dia ternyata adalah murid Dewa Bulan, yang benar-benar mengejutkanku. Tak terelakkan, sebagian besar diskusi dilakukan oleh para tetua yang datang ke sini karena reputasi mereka. Mereka berkeliaran di medan perang tempat dunia dikuburkan dan peti mati dirampok akan menyenangkan untuk datang ke medan perang untuk mengalaminya. Ada begitu banyak orang. Di luar, pintu domain lain terbuka, dan Zhao Yun, yang mengenakan jubah hitam, melangkah keluar. Di balik jubah hitam, wajahnya tidak terlalu cantik, dan dia dikejutkan oleh dewa rekannya. Saya tidak tahu apakah saya tidak mendengarkan. Saya terkejut ketika mendengarnya. Itu hanya Raja Abadi dan dewa yang datang ke dunia ilahi. Ada begitu banyak dewa juga akan berakhir. Ini hanya sebagian saja. Siapa yang tahu Sekte Abadi Luo besar, Dewa Bulan, Silsilah Abadi, dan begitu banyak musuh. Jika mereka bersatu, satu orang mungkin bisa menenggelamkannya dengan ludah. Xiu'er, sudah waktunya kamu turun dan mengendalikan situasi, gumam Zhao Yun. Sudah beberapa hari sejak alam dewa dibuka segelnya, dan saya belum melihat satu pun musuh saya. Semakin sering hal ini terjadi, semakin dia merasa murung di dalam hatinya, takut situasinya tidak baik dan Dewa Bulan tidak punya waktu untuk peduli padanya. Lepaskan aku. Dengan kata-kata ini, para dewa yang menyertainya selalu mengatakan ini. Dia belum menyadari perlunya mati. Bukankah hidup itu manis? Tanpa angin dan hujan, tidak akan ada pelangi. Aku, ini untuk melatihmu. Petik 2. Hei, betapa baiknya niat junior ini. Apa yang para dewa katakan sebelumnya, dia juga sangat licin sekarang. Kamu menipuku, kamu naik kapal bajak laut dan kamu masih ingin melarikan diri. Aku ingin pulang. Dewa Mitra tidak punya cinta lagi. Dalam perjalanannya, dia telah menjanjikan begitu banyak keuntungan, tetapi seseorang tidak dapat masuk. Ini tidak bisa disalahkan pada orang lain, dialah yang pertama kali menipu Zhao Yun, dan ini adalah pembalasan yang pantas di dunia ini. Ketika mereka sampai di suatu tempat, Zhao Yun mengeluarkan botol anggur lagi dan menaburkan sepotong anggur di pantai Wu untuk memberi penghormatan kepada Suiki dan putra Dewa Wutian. Ia juga seperti turis, berjalan-jalan dan memandangi pantai Wu. Namun, dia tidak melihat-lihat, tapi mencari celah. Kesenjangan yang luar biasa, celah yang memasuki Laut Wu. Menurut Raja Ibel, ada celah di alam semesta besar, dan Laut Wu sendiri juga sama. Itu dia. Setelah berkeliling hampir sepanjang malam, dia menetap di pantai. Hanya ada sedikit orang di sini dan daerah sekitarnya cukup terpencil, menjadikannya tempat yang bagus untuk mencuri. Dia melompat secepat yang dia bisa. Dia melihat peluang dan berhasil melewati celah kecil. Roh yang tersisa dari dewa pendamping yang layu itu bergetar. Itu membuka matanya sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana anak ini bisa masuk. Si Ming yang lain, Dewa Mitra meratap. Ketika orang itu memasuki Laut Wu, dia juga berada di alam Raja Abadi. Dia juga melumpuhkan dewa di laut, dan kemudian menghilang selama bertahun-tahun. Yang juga tak kalah mencengangkan. Bisa menyelinap ke Laut Wu. Ada pintu belakang. Dewa itu cukup terkejut. Sayangnya penglihatannya belum sempurna, sehingga dia tidak bisa melihat petunjuknya. Coba pikirkan, Dewa Bulan adalah ahli dalam segala hal, bagaimana bisa muridnya menjadi lemah? Saya bertanya, apakah ada yang masuk? Banyak orang melihat ke arah ini. Mereka semua mendengar suara letusan dengan jelas, dan suara jatuh ke dalam air tidak salah lagi. Terkejut, tidak ada yang terlalu memperhatikan. Wuwanghai. Siapapun di alam setengah dewa bisa masuk ke sana. Dengan baik. Setelah memasuki Laut Wuwang, Zhao Yun tenggelam seluruhnya. Tekanannya terlalu kuat dan mendominasi, dan Raja Abadi jelas tidak bisa mengatasinya. Untungnya, dia memiliki metode yang diturunkan oleh Raja Ibel, yang beroperasi secara diam-diam dan benar-benar beresonansi dengan alam semesta besar. Karena itu, dia diisolasi dari tekanan Laut Wu dan benar-benar berdiri teguh. Bagaimana caramu melakukannya? Semua dewa menanyakan keraguan di hati mereka. Rahasia, Tuan Zhao menjawab dengan santai dan duduk bersila di dasar laut. Dia seperti seorang biksu tua, seluruh tubuhnya khusyuk, dan diam-diam dia mencari asal-usul alam semesta.
Sebenarnya tidak sulit untuk menemukan asal-muasal alam semesta. Raja Ibel tahu banyak tentang hal ini dan telah mengajarinya semua rahasia mencuri. Kekuatan alam semesta, gumam Zhao Yun, dan dia benar-benar bisa merasakannya. Itu adalah gumpalan cahaya yang menjulang, atau udara, yang dapat dilihat di mana-mana di dasar laut. Sama seperti apa yang dia lihat sebelumnya, itu adalah perubahan dan kuno, megah dan megah jarak tahun telah memisahkannya. Sungai yang panjang itu begitu jauh sehingga berada di luar jangkauannya. Kemarilah, kamu. Zhao Yun melafalkan formula rahasianya lagi dalam hati, bekerja sama dengan tekniknya. Sesuatu yang ajaib terjadi selanjutnya. Lihatlah potongan kecil kekuatan kosmik yang sepertinya dipanggil dan melayang ke arahnya melalui titik akupuntur di sekujur tubuhnya, mengalir ke tubuhnya. Apakah ini baik-baik saja? Semua dewa terkejut. Baru setelah itu dia tahu apa yang direncanakan Zhao Yun, dia ada di sini untuk mencuri sesuatu. Sejujurnya, dia sudah memiliki ide ini sebelumnya dan mencobanya lebih dari sekali, tetapi semuanya gagal. Ketika Zhao Yun datang ke sini, dia merasa sangat santai, seperti menyerap energi spiritual langit dan bumi sambil bernapas. Dengan baik, Zhao Yun mengerang lagi, dan begitu kekuatan alam semesta memasuki tubuhnya, dia berlari ke sana kemari secara acak. Setelah mengembara, akhirnya ia harus kembali ke asalnya, yaitu integrasi dan asimilasi. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Semangat dan kesadaran Zhao Yun terkejut. Perasaan yang dia rasakan adalah bahwa Laut Wu jauh lebih lembut dari sebelumnya, dan hal-hal di sekitarnya menjadi lebih jelas ketika dia melihatnya sekarang diintegrasikan ke dalam dunia. Mencicipi manisnya, dia menarik napas dalam-dalam lagi, dan lebih banyak kekuatan kosmik menerpa dirinya. Sama seperti kelompok ketuhanan yang kekal, kekuatan alam semesta dan asal-muasalnya yang kekal tidaklah eksklusif. Tentu saja ini bukan keistimewaan dari silsilah yang kekal. Siapapun yang menyerap kekuatan alam semesta tidak akan bertentangan dengan asal-muasalnya, karena inilah kekuatan paling orisinal di alam semesta yang agung. Ajari dewa ini, kata Dewa Mitra sambil tersenyum. Itu tergantung pada penampilanmu, kata Zhao Yun dan menarik napas dalam-dalam lagi. Aku tidak senang dipasangkan dengan dewa, tapi aku punya banyak harapan di hatiku. Kekuatan alam semesta, siapa yang tidak senang melihat kekuatan paling orisinal? Itu benar. Zhao Yun jatuh ke dalam keadaan mabuk, seseorang yang tidak memikirkan apapun dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dewa Mitra hanya menonton dengan penuh semangat, sisa jiwanya masih bergetar. Yang juga mengawasi adalah Sanctioner. Dibandingkan dengan para dewa yang bermitra, mata kecilnya sangat sipit. Berani mencuri asal-usul alam semesta? Oh tidak, itu bukan mencuri, itu perampokan terang-terangan tanpa ada rasa malu. Menyebutnya mencuri adalah penghinaan terhadap kesopanan. Ini disebut meminjam. Di dasar Laut Wu yang gelap dan dingin, Anda selalu bisa mendengar gumaman. Setelah melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa itu adalah dewa bernama Partner, yang merasa bosan saat larut malam, dan berbicara dengan genit dengan sungguh-sungguh, mencoba menjelaskan apa yang ingin dikatakan Tuan Zhao. Zhao Yunkuan pura-pura tidak mendengar, dan diam-diam menyerap kekuatan alam semesta. Namun, perkataan para dewa yang bermitra itu masuk akal. Dia meminjamnya untuk dipelajari karena rasa ingin tahu yang murni. Di sini, pemberi sanksi menghadap ke dunia peri, membuat ribuan pilihan, dan memilih tanah harta karun geomantik, yang juga merupakan restoran, dengan gunung dan sungai yang bagus, orang-orang baik, dan yang terpenting, adat istiadat rakyat yang sederhana. Itu dia, tempat ini sangat sesuai dengan horoskop Zhao Yun. Saat itu, dia juga memilih tempat tinggal Siming dengan cara ini. Jika seseorang tidak jujur, dia tidak akan dipenjara beberapa tahun lagi. Setelah memilih penjara, penghukum mengangkat tangannya dan menyaksikan Zhao Yun mencuri asal-usul alam semesta dengan serius. Semakin sedikit yang bisa dicuri, dan dia terlalu malu untuk memulai. Jika kamu mencuri terlalu banyak, aku tidak akan menjagamu. Tenang saja, peringatan Ibel terdengar lagi di benak Zhao Yun. Ini semacam larangan, dan Ibel telah mengukirnya untuk mengingatkannya. Kekuatan alam semesta adalah hal baik yang hanya dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari. Ibarat harta emas dan perak yang berserakan di mana-mana, Anda dapat memungutnya, tetapi Anda takut tidak akan pernah selesai memungutnya. Sama seperti Siming saat itu, dia menyelinap dan mencapai tingkat tertentu. Batasan, bukankah pemberi sanksi harus menghukum Anda? Faktanya, Zhao Yun mengetahuinya dengan baik tanpa dia perlu mengingatkannya. Dia terlalu berpikiran jernih untuk menangkap seekor domba dan membunuhnya. Ini benar-benar misterius. Para dewa yang bermitra adalah penonton, dan mereka merasakannya dengan sangat jelas. Setiap kali sinar kekuatan kosmik dimasukkan, asal-usul abadi Zhao Yun menjadi lebih halus.
Sebagian besar tubuh abadi, garis keturunannya retro, dan ia mencoba yang terbaik untuk mengeksplorasi kekuatan garis keturunan. Ini baru yang dilihatnya. Manfaat mengintegrasikan asal mula alam semesta jauh lebih dari itu, apalagi yang lain. Mari kita bicara tentang langit dan bumi. Hal ini akan memiliki efek mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha untuk pencerahan Anda di masa depan, bahkan jika Anda adalah seorang dewa. Tidak ada kata-kata sepanjang malam, dan dalam sekejap fajar sudah menyingsing. Di pagi hari, hangatnya sinar matahari menyinari Wuhai. Di luar negeri, kerumunan orang bertambah bukannya berjatuhan. Ada yang datang dari dunia abadi, ada yang turun dari dunia dewa, ada yang datang untuk menikmati pemandangan, dan ada yang datang untuk berlindung. Langit juga berkobar di dunia dewa. Terlebih lagi, gerakan yang tercipta tidaklah biasa. Jika tidak hati-hati, Anda akan mengalami musibah ikan di kolam. Dalam hal ini, masih perlu turun dan melakukan pendinginan. Jika tidak ada penghalang antara alam abadi dan alam fana, apakah mereka masih ingin lari ke bawah? Jika aku berteriak keras, pasti ada banyak orang yang turun untuk menonton. Dewa Mitra berkata dengan santai, seseorang yang mencuri asal-usul alam semesta. Tidak kalah barunya dengan membunuh para dewa. Jika kamu tidak ingin mati, bersabarlah saja. Setelah mendengar beberapa kata ini, para dewa yang tersisa dari semua dewa gemetar, dan mereka tidak lagi berani memiliki pemikiran seperti itu. Zhao Yun tidak berusaha menakutinya, dia akan segera mencekik orang ini sampai mati jika dia benar-benar menggunakan suaranya. Ledakan. Saat keduanya sedang berbicara, mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari luar. Semua orang terkejut dan mengangkat kepala secara bersamaan. Begitu dia memasuki matanya, dia melihat sosok manusia yang samar-samar, bermanifestasi dalam kehampaan, mengenakan jubah dewa yang ganas, dan disertai dengan fenomena aneh di sekujur tubuhnya, ditutupi dengan warna kehancuran, dan bahkan gumpalan energi yang dalam, mengalir keluar dari tubuhnya seberat gunung, menghancurkan ada kilat dan guntur di langit, dan bahkan Laut Wu menimbulkan gelombang yang bergejolak. Tuhan, semua orang di dunia gemetar, terutama para dewa tua yang turun dari alam dewa, wajah mereka paling pucat. Itu bukan dewa biasa, itu adalah alam kaisar di antara para dewa, yaitu dewa kaisar legendaris dengan tamparan di wajahnya, tidak banyak dewa yang bisa menahannya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dewa Kaisar akan benar-benar datang ke dunia peri. Ini jauh lebih mempesona daripada para dewa, seperti Dewa Kuno Yutian dan Dewa Kuno Lingtian. Di depannya, mereka hanya bisa berperan sebagai adik kecil. Senior, semua orang di dunia, termasuk para dewa tua, berdiri tegak, lalu membungkuk hormat, seolah-olah mereka sedang memberi penghormatan kepada raja. Dewa Kaisar terdiam dan mengamati seluruh dunia dengan sekali pandang, seolah sedang mencari sesuatu. Kulihat matanya, sedalam jurang, diam-diam jatuh ke Laut Wu. Satukan nafasmu, kumpulkan nafasmu, satukan nafasmu. Dewa Mitra mengatakan ini 3 kali berturut-turut. Setelah mengatakan itu, sisa jiwanya seperti sebuah merek, dengan lembut tercetak di tubuh Zhao Yun, menggunakan tubuh Zhao Yun sebagai penutup. Tidak mengherankan kalau dia seperti ini, hanya karena Kaisar Realem tertinggi adalah dewa pembunuh alam kegelapan yang dia sebutkan sebelumnya. Musuh Dewa Bulan. Jika Zhao Yun ditemukan, dia akan mati dengan buruk. Dan sisa jiwanya sebagai dewa tidak akan luput dari nasib dilahap. Dia mengetahui sifat kejam dari dewa pembunuh kegelapan dengan sangat baik, dan budidayanya sebagian besar terdiri dari tumpukan mayat dan lautan darah. Zhao Yun tetap diam, dan telah lama menggunakan teknik rahasia untuk menutupi identitas aslinya, dan terus menjalankan teknik mental yang diturunkan kepadanya oleh Raja Ibel memperhatikan. Untuk membuat semua dewa takut dengan situasi seperti itu, lawannya mungkin adalah dewa pembunuh kegelapan. Dia benar-benar pantas menjadi kaisar tertinggi, jauh dari sebanding dengan tingkat dewa. Meskipun dia ditekan oleh budidayanya, dia masih menatap 9 langit dan 10 bumi, berdiri di kehampaan yang halus. Seperti matahari yang terik, cahaya para dewa menyinari dunia. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, kata penghukum alam abadi dengan santai. Kata-kata itu datang begitu tiba-tiba sehingga hanya dewa pembunuh kegelapan yang bisa mendengarnya. Jarang sekali dia berbicara, tapi pembunuh alam kegelapan sepertinya tidak mendengarnya. Setelah sekian lama, dia melihatnya mengalihkan pandangannya dari Laut Wu dan dengan santai melirik ke arah bintang kuno Nirwana. Sepertinya dia bisa melihat pemberi sanksi duduk di bawah pohon layu melintasi kehampaan yang tak berujung. Di mana Dewa Bulan, di mana tubuh abadi, kata dewa pembunuh kegelapan dengan tenang. Tuhan seharusnya memahami aturan surga. Sang pemberi sanksi tersenyum tipis. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kamu telah tumbuh dalam keterampilan.
Mata Dewa Kegelapan memerankan adegan kehancuran bintang. Ini adalah negeri dongeng. Penghukumnya tersenyum. Tidak peduli dia tersenyum, seluruh dunia peri bergoyang, bahkan Dewa Kegelapan Kematian, yang berdiri seperti monumen, tidak dapat berdiri teguh. Inilah pemberi sanksi. Di dunia keabadian, dia adalah yang terbesar di dunia. Belum lagi Dewa Kaisar, bahkan jika dia adalah dewa yang semi-sunyi, dia harus mematuhi alam semesta yang agung dengan jujur. Oke, bagus sekali. Dewa Pembunuh Kegelapan mencibir. Marah sekali, dia tidak marah, dan dia tidak akan cukup bodoh untuk meminta pertengkaran dengan si penghukum. Ini bukan dunia para dewa, apalagi wilayahnya. Jika penghukum ingin menghancurkannya, itu akan terjadi dalam sekejap. Dia pergi, dan keagungan yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun benar-benar hancur pada saat ini. Itu keren. Meskipun pemberi sanksi tidak mengatakan apa-apa, kata besar ini tertulis di seluruh wajahnya. Mengingat kembali masa-masa itu, dia sering diintimidasi oleh seseorang di alam dewa, tetapi hari ini dia akhirnya bangga dan bangga. Panggilan, Dewa Kaisar menghilang, dan semua orang di Laut Wu menghela nafas lega. Sering dikatakan bahwa Dewa Kematian di alam kegelapan sedang pemurung dan pemarah. Jika dia melakukan pembunuhan besar-besaran, berapa banyak orang yang akan mati? Panggilan, yang juga merasa lega adalah dewa rekannya. Baru setelah Dewa Pembunuh Alam Kegelapan telah lama pergi, dia berani melarikan diri dari tubuh Zhao Yun dan melingkari pergelangan tangan Zhao Yun seperti meja. Dia mungkin mencarimu, kata dewa partner. Saya bisa melihatnya. Zhao Yun menutup matanya dan terus menyerap kekuatan alam semesta. Musuh-musuhnya berbeda dari yang lain. Yang datang hari ini hanyalah Dewa Kaisar. Entah berapa banyak lagi dewa yang ada di dunia, dan siapa yang membunuh 1000 pedang adalah murid Dewa Bulan. Situasinya saat ini sangat memalukan. Sebuah episode kecil berjalan secepat itu terjadi. Orang-orang di dunia ketakutan, tetapi mereka kembali ke keadaan semula. Mereka berbicara tentang Taoisme dan menggoda gadis-gadis. Ada beberapa orang yang tidak jujur yang ingin mencari tempat untuk bertengkar, pemandangannya cukup meriah. Lebih besar dari Zhao Yun duduk selama 3-5 hari. Selama periode ini, dia telah menyerap kekuatan alam semesta dalam jumlah yang tidak diketahui. Namun, caranya sangat halus, setidaknya dibandingkan dengan perilaku serakah seseorang, dia lembut. Inilah salah satu alasan mengapa pemberi sanksi belum mengambil tindakan sejauh ini. Dia masih terbilang egois, dan kekuatannya dijual sebagai bantuan. Untuk Luna. Dibandingkan dengan Dewa Pembunuh Alam Kegelapan, dia lebih peduli pada anak ini. Meskipun dia tidak memiliki banyak rasa malu, dia memiliki temperamen yang baik dan jauh lebih enak dipandang daripada orang-orang yang sok suci itu. Saya telah melanggar perintah itu lagi. Gumam sang penghukum, dan melihat seberkas cahaya hitam terbang dari tubuhnya menuju ketiadaan yang halus. Cahaya semacam ini dapat dilihat di seluruh dunia peri, dan jumlahnya tak terhitung banyaknya. Kebencian, pikiran yang mengganggu, pikiran jahat, pikiran membunuh, pikiran jahat, termasuk apa yang disebut pikiran egois, semuanya akan membentuk cahaya hitam ini. Mereka berkumpul setiap hari. Di mana mereka berkumpul? Berkumpul ke jalan surga. Mereka akan mengganggu kehendak Tuhan hingga mereka berevolusi menjadi setan. Pada hari itu, bahkan ketika hukum surga tidak dapat bertahan, itu akan menjadi malapetaka yang akan menghancurkan dunia. Tidak di setiap zaman, ada dewa yang rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan rakyat jelata. Mengapa? Seolah ditakdirkan untuk bersedih, sang pemberi sanksi menghela nafas. Dia mengambil pisau pahat itu lagi dan memotongnya dalam satu pukulan, merenungkan makna hidup. Ah! Bersin. Zhao Yun, yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup, tiba-tiba bersin. Bersinnya menimbulkan banyak suara. Laut yang semula tenang berubah menjadi ombak besar. Banyak dewa tua yang berjalan-jalan di laut tersapu, begitu pula penduduk darat, meski beterbangan. Siapa yang memarahiku? Zhao Yun menggosok hidungnya dan terus mencuri, meminjam dari akarnya. Anakmu bisa melakukannya. Suara ini bergumam, datang dari dewa partner. Saya tidak tahu apakah itu karena kekuatan alam semesta, atau karena cacat di alam semesta besar, tetapi ketika orang bernama Zhao ini menjalankan metode mental misterius, sepertinya hal itu dapat mempengaruhi Laut Wu. Jika tidak, bersin tidak mungkin menimbulkan gelombang besar. Zhao Yun tidak memiliki objek eksternal di dalam hatinya dan tidak menyadarinya. Dia hanya menyerap kekuatan alam semesta dengan hati-hati, berasimilasi dengan sumber aslinya sambil memahami kekuatan yang paling orisinal. Seperti yang dikatakan para dewa, semakin Anda berintegrasi, semakin dekat Anda dengan segala sesuatu di dunia. Pada saat-saat tertentu, tampaknya seluruh pribadi Anda telah terintegrasi ke dalam alam semesta.
Tentu saja, ini hanya perasaan yang sepertinya ada dan tidak ada sama sekali. Tidak ada bandingannya dengan pemberi sanksi. Orang itu benar-benar terintegrasi ke dalam alam semesta. Oleh karena itu, pemberi sanksi bisa menjadi penguasa dunia perihal tingkat dewa. Tidak ada seorang pun selain Tuhan yang bisa, itu tidak akan berhasil untuk siapapun. Klik, bentuk dharma sesat dari dewa berjubah perak menghancurkan peti mati dewa penguburan dengan satu pukulan. Kali ini, Zhao Yun mendapat serangan balik, tapi itu bukan masalah besar. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan peti mati dunia dalam perang. Dia tidak cukup memahaminya, jadi tentu saja itu hampir tidak menarik. Hancurkan. Dewa berjubah perak datang untuk membunuh, dan tangan besar Menteri Luar Negeri menutupi langit dan bumi. Ekspresi Zhao Yun tetap tidak berubah, dia mengulurkan tubuh emas abadinya, menebaskan pedangnya sejauh ribuan mil, membelah tangan besarnya, dan mengusir dewa berjubah perak, bahkan setengah dari dharma sesatnya hancur. Bunuh dengan cepat dan bantu aku bertarung. Dewa berjubah perak melolong lagi, memanggil dewa berjubah emas. Raja peri kecil ini sangat jahat, dia tidak bisa mengalahkannya sendirian, jadi dia tidak bisa bertarung dalam kelompok. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, goyangkan saja dia. Dia sering melakukan ini. Dia tidak perlu mengatakan bahwa dewa berjubah emas memiliki rencana yang sama. Karena Anda memiliki pemikiran ini, wajar jika kekuatan magis pamungkas Anda akan terus berlanjut. Saya melarikan diri. Pendeta Tao Tua Chang Miao hanyalah seorang pencuri, dia sama sekali tidak ingin bertarung keras dengannya, dia hanya berlarian kemana-mana. Tidak masalah jika dia melarikan diri, seluruh dewa berjubah emas sangat marah. Dia bisa membunuhnya dengan mudah, tetapi pihak lain tidak melakukan perlawanan. Ledakan, ledakan, Laut Wu yang luas memiliki dua medan perang yang berbaris. Di timur, Zhao Yun bertarung sengit dengan dewa berjubah perak, memukulinya begitu keras hingga dia tidak bisa diam. Di barat, dewa berjubah emas yang tak tertandingi dan pemberani mengejar Chang Miao Old Dao sepanjang jalan. Situasi di medan perang itu agak canggung. Meskipun para dewa lebih unggul, mereka tidak mampu mengalahkan siapapun. Pukul dia sampai mati. Orang-orang di permukaan tidak peduli, tapi mereka berteriak dalam hati. Adapun dia di mulut dunia, dia mengacu pada dewa berjubah perak. Orang itu benar-benar bukan hal yang baik. Dia tidak pernah berhenti sejak dia datang ke dunia peri. Kemanapun dia pergi, pasti ada bencana darah. Berikan padaku. Bunuh. Dewa berjubah perak membuka kekuatan magisnya yang besar, dan bintang-bintang terang jatuh ke langit selama 9 hari. Dilihat dari kejauhan, itulah air terjun perak yang menghancurkan dunia. Zeng. Zhao Yun memegang pedang ilahi dan berenang ke hulu, menghancurkan galaksi. Kemudian, terjadi semburan darah, dan dewa berjubah perak itu hampir terkena pedang hidup-hidup. Ada kilat dan guntur, dan banyak darah serta tulangnya jatuh ke Laut Wu, yang merupakan gelombang yang menakutkan. Selamatkan aku. Dewa berjubah perak itu ketakutan dan berbalik dan lari. Zhao Yun tidak berani dan mengejarnya dengan pedang sucinya. Adegan itu adalah ironi besar lainnya, dan orang-orang yang menontonnya sangat bersemangat. Pria kejam yang mematahkan mitos Dewa Bulan itu berbeda. Bahkan tanpa dukungan dari malapetaka, dia masih bisa meledakkan para dewa pangeran berhati. Anak Tuhan, saya tidak tahu seberapa kuat dia. Sialan, dewa berjubah emas yang masih mengejar Chang Miao Laodao tiba-tiba berbalik dan menghampirinya dengan pedangnya. Dia menahan amarahnya. Dia adalah manusia setengah dewa yang lumpuh, tapi dia tidak mengejarnya. Jika dia tidak bisa mengejarnya, dia tidak akan mengejarnya. Yang paling penting adalah menghadapi Zhao Yun. Adapun Chang Miao Old Dao, belum terlambat untuk melepaskan tangan Anda dan menghadapinya. Suara mendesing. Dewa berjubah emas mengubah medan perang, dan pendeta Tao Tua Chang Miao juga melarikan diri. Alih-alih berjuang untuk membantu, dia malah berlari menuju gunung suci untuk menaiki tangga menuju alam dewa. Mengapa kamu begitu tidak setia? Melihat lelaki tua Chang Miao melarikan diri, ada banyak kutukan di luar tempat tersebut. Karena kamu sedang diburu, Zhao Yun menjadi linglung. Sekarang, Zhao Yun sedang dikepung, tapi kamu kabur. Jika kamu tidak menjaga dirimu sendiri, kamu akan dihukum oleh langit dan bumi. Jika itu aku bisa berlari lebih cepat dari dia. Setelah mendengar ini, para junior sepertinya tidak ada yang salah dengan mereka. Dengan keadaan Chang Miao saat ini, sepertinya dia tidak bisa membantunya dia. Wu Wanghai, itu kuburannya. Hidupmu hampir habis, bagaimana kamu masih bisa mengharapkan dia setia? Sahabatku, aku akan membalas kebaikanmu yang besar dalam menyelamatkan hidupmu. Ketika Chang Miao mendaki Gunung Suci, dia menoleh ke belakang sejenak dan melihat Zhao Yun. Dia pergi dan menghilang ke dalam Gunung Suci,
menyeret tubuhnya yang lumpuh seperti seekor guk-guk menaiki tangga peri. Dia adalah keturunan dewa, dan dia harus melakukan apapun yang dia bisa untuk hidup. Warisan nenek moyang tidak boleh terputus pada generasinya. Meski dia pergi, pertempuran di Wuwanghai belum berakhir. Dengan bergabungnya para dewa berjubah emas dalam pertempuran, tekanan pada para dewa berjubah perak tiba-tiba berkurang. Sebaliknya, Zhao Yun sering mengalami pendarahan dan tubuh abadinya rusak lebih dari sekali. Mati. Dewa berjubah perak itu memiliki rambut acak-acakan dan mengatupkan giginya, seperti hantu yang ganas. Keganasan dan kekejamannya menyatu dalam serangan itu, dan dia ingin menghancurkan sepenuhnya warisan abadi di Laut Wu. Denganmu bisakah kamu menghancurkanku, kata Zhao Yun dengan tenang. Dia mengabaikan dewa berjubah emas sama sekali, lalu menangkap dewa berjubah perak dan memukulnya sampai mati. Gaya permainannya yang biasa adalah memanfaatkan penyakit seseorang untuk membunuh mereka, menjatuhkan mereka satu demi satu. Di masa lalu, dia bisa menahan pengepungan para dewa dan membunuh dewa kuno Ling Tian. Saat ini, dia masih bisa menahan serangan yang maha tinggi dan membunuh dewa berjubah perak. Engah. Diberi perhatian khusus oleh putra suci Daluo ditakdirkan menjadi bencana bagi dewa berjubah perak. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa tubuh pria itu hampir hancur akibat pemukulan. Selamatkan aku. Dewa berjubah perak itu melolong lagi, memukul dan melarikan diri. Dewa berjubah emas tidak menjawab, karena dia selalu berusaha menyelamatkannya, tetapi tubuh abadi mengabaikannya. Merusak. Zhao Yun naik ke 9 langit dalam satu langkah, dan tangan Daluo jatuh ke langit. Dewa berjubah perak berlutut tanpa ketegangan apapun, tubuhnya yang hancur dihancurkan dengan satu telapak tangan, dan jiwanya, mencoba melarikan diri dari ketiadaan, tidak dapat lepas dari nasib kehancuran, dan hancur berkeping-keping. Dia membunuh dewa lain. Banyak orang bergumam dan tampak terkejut. Jika Zhao Yun mengandalkan budidaya Yao Yue untuk menghancurkan dewa kuno Ling, dan meminjam kekuatan hukuman surga untuk menghancurkan dewa kuno Yu, maka dia mengandalkan yayasannya sendiri untuk menghancurkan dewa ini. Prestasi gemilang dari silsilah abadi telah menambah sentuhan yang kuat. Giliranmu. Setelah menghancurkan dewa berjubah perak, Zhao Yun langsung menuju dewa lain. Hancurkan dia, dan aku akan mengajarimu kekuatan magis lainnya. Dewa Mitra mengirimkan pesan lain. Bos, istrimu tercengang. Sebelum Zhao Yun dapat memulai serangannya, dia mendengar kata-kata itu bergema di kepalanya. Itu adalah Hun Tianhuo yang berada di tanah leluhur Daluo, mengirimkan pesan kepadanya berdasarkan kontrak hidupnya. Kemudian, sebuah gambar muncul di lautan ilahinya. Dia melihat Liu Ruxin, takut pencerahannya menjadi gila dan dia tersandung di sekitar tanah Daluo. Dia berada dalam keadaan yang aneh, seolah-olah dia tidak sadarkan diri, dan ada pola ilahi yang aneh di antara alisnya, juga tanpa diduga, tidak ada satupun demigod yang memukulnya yang bisa mendekat. Bangun! Bun Yantian mengorbankan pedang ilahi Luo besar untuk menekan Liu Ruxin secara paksa. Menanggapi dia, Liu Ruxin mengeluarkan jeritan menyakitkan, yang mengguncang ratusan gunung spiritual dan mengejutkan banyak murid sekte abadi. Bahkan pedang ilahi dan Bun Yantian pun terlempar keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Yun tampak pucat. Dia tertegun sejenak, dan dewa berjubah emas datang untuk membunuhnya, hampir membunuh tubuh abadinya dengan pisau. Dunia melihatnya dengan takjub. Dengan mentalitas bertarung Zhao Yun, meski dia tidak bisa menghindarinya, dia masih bisa bertarung langsung. Mengapa Anda ditusuk tanpa alasan yang jelas? Yang juga terkejut adalah dewa berjubah emas. Dia tidak menyangka pedang ini bisa melukai Zhao Yun secara serius. Di mana kita akan bertarung, bisakah kita mendapatkan makanan ringan, tegur dewa partner. Zhao Yun tidak menanggapi, dia juga tidak memperhatikan dewa berjubah emas. Sebaliknya, dia mengambil pedang dewa dan berbalik untuk keluar dari Laut Wu. Sesuatu terjadi pada Liu Ruxin, jadi bagaimana dia masih bisa memikirkannya menunda pertarungan. Berangkat sekarang. Melihat Zhao Yun pergi, semua orang terkejut. Alasan utamanya adalah saya tidak bisa memahaminya. Dengan kekuatan bertarung Zhao Yun, jika dia bisa menghancurkan dewa berjubah perak, dia juga bisa menghancurkan dewa berjubah emas, jadi bagaimana dia bisa kabur begitu saja? Putra suci Daluo bukanlah seorang pengecut. Kemana kita akan pergi? Dewa berjubah emas itu berteriak keras, melolong marah. Meskipun dia tidak bisa memahaminya, dia perlu melolong. Dia secara sadar berpikir bahwa Zhao Yun takut padanya dan harus memberanikan diri. Dia juga memahami prinsip memanfaatkan penyakit seseorang untuk membunuh seseorang. Berdengung. Di depan, Zhao Yun telah membuka gerbang domain teleportasi. Dewa berjubah emas mengikutinya seperti bayangan dan bergegas masuk. Tersesat. Teriakan nyaring terdengar dari pintu domain yang tidak tertutup.
Setelah selesai, dewa berjubah emas itu dipukul abis. Seperti meteorit yang dibasuh dengan darah, dia jatuh kembali ke Laut Wu dengan bunyi gedebuk, dan separuh kepalanya meledak. Mungkin dia terluka parah, dan dia tidak bisa merangkak keluar untuk beberapa saat. Pada saat ini, Zhao Yun bahkan tidak kembali untuk menyelesaikan serangannya. Gerbang domain ditutup dan dia menghilang dalam sekejap. Aku pergi terburu-buru, aku khawatir sesuatu yang penting akan menghalangiku. Orang-orang di dunia jarang membantahnya. Mereka mengenal Zhao Yun dengan baik. Anak itu adalah tuan yang pendendam. Dia jelas lebih unggul, tetapi tidak ada alasan untuk melarikan diri. Membunuh. Sambil meraung, dewa berjubah emas itu melompat keluar dari Laut Wu, dipenuhi energi jahat. Para penonton secara kolektif melirik ke samping, dan makna di mata mereka jelas semua orang telah pergi, jadi berhentilah melolong. Oh ho! Tiba-tiba, suara ratapan hantu ganas terdengar dari langit berbintang di kejauhan. Setiap orang yang mendengarkan, termasuk para dewa berjubah emas yang marah, gemetar dalam jiwa mereka. Apa yang terjadi? Semua orang mengangkat kepala, wajah mereka pucat, dan mata mereka penuh kebingungan. Mereka merasa bahwa gerbang neraka telah terbuka di dunia peri, dan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya keluar, dan bahkan makna suram pun tersapu seluruh alam semesta. Ada juga ratapan hantu garang yang ibarat kutukan abadi yang mampu menarik jiwa manusia. Jika didengarkan dalam waktu lama, pikiran akan terasa seperti terjerumus ke dalam jurang dan tidak bisa melepaskan diri. Kutukan para dewa, atau mungkin dia yang tertinggi, tapi dewa berjubah emas itu berpengetahuan luas, dan dia segera mendengar apa yang sedang terjadi. Di kedalaman langit berbintang, seseorang pasti telah menciptakan kuburan besar formasi untuk melakukan ini. Saya hanya tidak tahu kepada siapa saya membacakan mantra. Tanpa berpikir panjang, dia merobek ruang itu dengan satu tangan dan mengejar sumber suara melolong itu. Dia benar-benar ingin melihat dewa mana yang membuka altar untuk mengutuk. Pergi dan lihatlah. Demigod tua pemberani memasuki gerbang domain bersama-sama. Untuk melihat keseruannya, Anda harus menonton keseluruhan serinya. Mereka yakin keinginan Zhao Yun untuk pergi terkait dengan suara lolongan itu. Berbicara tentang Zhao Yun, ekspresinya menjadi sangat jelek. Matanya yang cerah sudah ditutupi dengan mata merah. Dia tidak tahu apakah dia khawatir atau tertekan, karena istrinya sangat kesakitan saat ini, seperti orang gila yang tidak sadarkan diri, dengan rambutnya acak-acakan, frustrasi dan lari. Apakah kamu mengenali pola ilahi ini? Zhao Yun mengangkat tangannya dan menampilkan pola totem aneh di telapak tangannya, yang persis sama dengan yang diukir di antara alis Liu Ruxin. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pola ketuhanan semacam ini. Hilangnya kesadaran Sin Er secara tiba-tiba sebagian besar terkait dengan hal ini. Kelihatannya familiar. Semua dewa bergumam. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara ratapan dari hantu ganas, yang menyebar terlepas dari penghalang jalan gerbang domain. Ketika dia mendengarnya, jiwanya yang tersisa bergetar ketika Zhao Yun mendengarnya, pikirannya juga dalam keadaan kesurupan sejenak. Siapa yang mengutuk para dewa, kata Dewa Mitra dengan terkejut. Terkejut, dia tampak tercerahkan, dan melihat pola ilahi di telapak tangan Zhao Yun. Saya bilang itu tampak familiar, ternyata itu adalah pola kutukan. Pola kutukan yang dikutuk oleh para dewa. Zhao Yun mengerutkan kening. Metode jahat diciptakan dalam garis keturunan undet. Itu membutuhkan pengorbanan tidak kurang dari 2 dewa sebelum kutukan bisa dibuka. Semakin banyak dewa yang dikorbankan, semakin kuat kutukannya. Tentu saja bisa juga dibuka tanpa mengorbankan kepada para dewa. Kutukan, tapi kekuatan kutukan akan sangat berkurang. Metode ini telah hilang selamanya. Alasan mengapa metode ini hilang ada hubungannya dengan leluhur keluargamu. Dewa leluhur mayat hidup berkomplot melawan istrinya. Dewa abadi Guntur sangat marah dan memusnahkan garis keturunan mayat hidup, namun, setelah dia kembali ke reruntuhan, klan ini bangkit kembali. Dewa pelupa kuno dan kaisar abadi yang lebih kuno yang saya sebutkan sebelumnya semuanya diserang. Setelah itu, tuanmu sekarang memegang pedang pembunuh dewa di tangannya, dan dia menghancurkan suku undet untuk kedua kalinya telah hancur total. Setidaknya sejak hari itu, garis keturunan undet tidak pernah terlihat dalam perang antar dewa. Sekarang kutukan telah dilepaskan, aku khawatir masih ada sisa-sisanya. Dewa Mitra berkata banyak, dan wajah Zhao Yun menjadi lebih jelek saat dia mendengarkan. Pantas saja keadaan asli ibuku tidak dalam kondisi baik karena telah dikutuk oleh para dewa. Tak heran hatinya tiba-tiba kehilangan kesadaran, itu karena garis keturunan undet. Bos, istrimu telah melarikan diri, teriak Hun Tianhuo. Dia tidak perlu mengatakan apapun, Zhao Yun sudah melihatnya. Liu Ruxin yang kebingungan terhuyung-huyung keluar dari tanah leluhur Daluo.
Auranya masih megah dan kuno, kecuali Bunyantian yang sedang memegang pedang dewa, tidak ada yang bisa mendekat dia terkejut. Tubuh abadi berlumuran darah. Bagaimana cara mematahkan kutukan para dewa? Mata Zhao Yun berwarna merah darah. Sederhana saja, temukan saja orang yang mengucapkan mantranya. Dewa Mitra segera berkata. Zhao Yun tidak bertanya lagi. Seperti cahaya yang mengejutkan, dia langsung menuju pintu keluar di ujung lain gerbang domain sumber. Ledakan, ledakan, jauh di dalam langit berbintang, alam semesta berguncang. Itu adalah Liu Ruxin. Mungkin tekanannya terlalu kuat, dan terdengar suara gemuruh kemanapun dia pergi. Meskipun dia tersandung, gerakannya berbahaya, dan dia sering menghilang saat berjalan. Bahkan Bunyantian, yang mengejarnya, telah kehilangan dia beberapa kali, dan tanda pelacakan yang dia buat beberapa kali terhapus oleh kekuatan misterius. Sampai saat ini, dia tidak tahu mengapa Liu Ruxin seperti ini. Siapa yang memanggil atau ada yang salah dengan Kaisar Abadi sendiri? Dengan baik, Liu Ruxin mengerang kesakitan tanpa henti. Selalu ada kata-kata jahat dan suram di telinga dan pikirannya. Ayo, ayo, mantra sihir semacam inilah yang terus-menerus membanjiri pikirannya. Tidak dapat mempertahankan jejak kejelasan terakhirnya, dia perlahan-lahan tenggelam dalam mantra sampai dia menjadi bingung. Bangun, Bunyantian menyusul lagi dan menggunakan kekuatan magis terlarang. Namun, saat pedang ilahi Luo besar melayang di udara, pedang itu dijatuhkan oleh kekuatan suci yang kuat di tubuh Liu Ruxin, dan dia juga mengeluarkan darah, umur tahun. Setelah pengejaran ini, dia kehilangan 1000 tahun kehidupan. Saat dia berdiri teguh, Liu Ruxin tidak lagi terlihat. Namun, suara gemuruh jauh di langit berbintang masih ada, dan dia mengandalkan ini untuk melacaknya. Tapi jika waktu berlalu, dia mungkin tidak bisa mengejarnya, gadis itu terlalu aneh. Kami datang. Senyuman Lucang lucu dan menggoda, dengan cahaya terang di matanya. Mata para dewa juga bersinar dengan kecemerlangan ilahi yang membara. Seperti yang diharapkan dari keturunan Undead, dia benar-benar berbakat. Dia benar-benar bisa memanggil Kaisar Abadi dengan bantuan formasi penguburan dewa dan kutukan para dewa. Sudah waktunya bagi kita untuk mengatur beberapa pengaturan. Kata leluhur suci King He sambil tersenyum, mengorbankan senjata sucinya, dan menghilang ke dalam kehampaan berkabut. Dewa-dewa lain juga tidak menganggur, meletakkan pola ilahi di langit berbintang, atau menyembunyikan formasi pembunuhan di alam semesta, berusaha untuk menjatuhkan Kaisar Abadi dengan satu pukulan, tidak meninggalkan ruang untuk kesalahan. Cepatlah, desak Taisang Tianzun, karena dia merasakan banyak aura tidak jelas, datang ke arah langit berbintang. Kaisar Abadi, makhluk yang luar biasa, penguasa yang tiada taraf di bidang waktu. Apa yang diperolehnya merupakan berkah besar yang menantang surga. Tambahkan senjata suci, dan aku akan menghabiskan hidupku untuk memanggilnya. Lu Chang tersenyum tipis. Setelah mendengar kata-kata ini, para dewa hampir meledak. Orang ini sungguh rakus. Disepakati untuk memanggil Kaisar Abadi, tetapi sebelum ada yang melihatnya, mereka telah memasukkan 5 senjata ilahi satu demi satu. Kecepatan, marah, Taisang Tianzun masih menjentikkan lengan bajunya, dan pedang berdarah melayang keluar. Itu adalah senjata ajaib yang nyata. Berkat bakatnya, jika tidak, dia benar-benar tidak bisa menghentikan singa Lu Chang untuk membuka mulutnya. Tidak masalah, selama Kaisar Abadi dipanggil sesegera mungkin, biaya apapun akan sepadan. Adapun Lu Chang, nak, tunggu aku. Saat kamu menjatuhkan Kaisar Abadi, kamu harus memuntahkan apapun yang telah aku makan. Pemikiran seperti itu juga dimiliki oleh dewa-dewa lain. Akhir-akhir ini, amarah mereka membara, dan yang paling cocok adalah menggunakan Lu Kaidao. Meskipun anak laki-laki ini adalah seorang setengah dewa, dia sering menipu para dewa, jadi harta itu pasti sangat diperlukan bertahun-tahun. Mudah untuk mengatakannya, sudut mulut Lu Chang sedikit melengkung, dan kemudian dia mengubah teknik segelnya, yang benar-benar menghabiskan umurnya. Dia mengukir pola leluhur undead di antara alisnya, mendorong pemanggilan kutukan para dewa ke puncaknya. Suara mendesing. Saat dia mencabut larangan tersebut, Liu Ruxin berjalan dan menghilang lagi. Bunyantian benar-benar kehilangan jejaknya kali ini. Kesadarannya ada di seluruh langit berbintang, dan dia tidak mendengar suara gemuruh. Tanda pelacakan yang terukir di tubuh Liu Ruxin juga terhapus bersih di saat sebelumnya. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain mengambil pedangnya dan langsung menuju ke kedalaman langit berbintang, mengikuti suara ratapan. Hun Tianhuo berkata jika Anda menemukan sumber suara ratapan tersebut, Anda dapat menemukan pelaku kejahatan. Itu sebenarnya kutukan dari para dewa. Dia tidak pernah menyangka bahwa masih ada sisa-sisa garis keturunan undead di dunia. Pada saat tertentu, mata para dewa menjadi cerah,
karena sejauh mata memandang terlihat awan peri yang indah, terjalin dengan cahaya ilahi, seperti kuncup teratai, dengan bayangan indah yang tersembunyi di dalamnya, seperti boneka tak berjiwa, datang perlahan. Teratai hijau setinggi 3 kaki. Itu dia. Para dewa sangat bersemangat, tetapi juga sangat ketakutan. Reputasi jahat Kaisar Abadi tidak kalah kuatnya dengan Dewi Bulan. Jalannya dilapisi dengan darah dan tulang para dewa. Lu Chang, kamu benar-benar pantas mati. Langit runtuh, dan sesosok emas tiba-tiba mendarat. Zhao Yunlah yang akhirnya tiba, dan aumannya mengguncang dunia. Kamu datang lebih cepat dari yang kukira. Lu Chang tersenyum bercanda, dan tubuhnya menghilang. Meskipun ada perbedaan dalam rencananya, itu bukan masalah besar langit berbintang ini. Setiap orang Tuhan telah menetapkan rencana pembunuhan, dan warisan keabadian akan terputus hari ini. Ya Tuhan, apakah itu Kaisar Abadi Dewa Mitra bersembunyi di tubuh Zhao Yun lagi, tapi yang dia lihat adalah Liu Ruxin di kejauhan. Jiwanya yang tersisa gemetar karena terkejut. Kenapa masih hidup? Keadaannya seperti apa sekarang dikutuk oleh para dewa? Pikirannya kacau juga, apa hubungan antara dia dan Zhao Yun? Membunuh. Zhao Yun datang dengan pedang dewa di tangannya dan gulungan energi jahat. Siapa yang menindas adikku? Teriakan keras lainnya menyebabkan ruang yang baru saja sembuh meledak separuh langit. Jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa itu adalah Kuang Yingji, membawa pedang emas, menyapu lautan tirani, abadi, dengan kekerasan energi asli menelan langit dan menghancurkan bumi. Hari ini, ditakdirkan untuk menjadi panen besar. Leluhur suci King He tersenyum, memimpin 3 atau 5 dewa, dan langsung pergi ke Zhao Yun. Tidak perlu membunuhnya, hentikan saja dia yang lain untuk menangkap Kaisar Abadi, dan mereka tidak takut Zhao Yun tidak akan menyerah. Raja Peri Kecil, siapa yang memberimu keberanian untuk menantang keagungan para dewa? Dewa kehancuran memandangnya dengan jijik, dan dia membunuh Kuang Yingji tidak masalah, itu di sini. Tidak perlu pergi. Menghancurkan. Leluhur suci King He memarahinya dengan ringan dan menghunus sungai bintang dengan pedangnya. Zhao Yun tiba tak lama setelah itu, dan dengan kaki seberat gunung, dia menginjak bima sakti dengan keras. Kejutan itu menyebabkan santo leluhur King He mengerang dan mundur, dengan ekspresi terkejut di matanya. Nirwana yang lain sudah lama sejak saya melihatnya menjadi begitu kejam. Jidao Dewa Terlarang. Kaisar sejati Juedao berteriak dengan keras. Seberkas cahaya menggantung dari langit dan jatuh langsung ke Zhao Yun. Penjara yang mengerikan mengabaikan tubuh fisik dan hanya membatasi jiwa. Gulungan. Zhao Yun menggunakan reinkarnasi sebagai pedang dan dengan mudah menerobos penjara. Pada saat ini, 2 dewa berkumpul, keduanya dengan wajah ganas. Yang satu mengorbankan pagoda kelahiran dan Ling Tian menghancurkannya, sementara yang lain melemparkan cermin kelahiran dan menyapu cahaya kehancuran. Yang menanggapi mereka adalah auman naga yang keras. Naga Dewa Zhao Yun mengayunkan ekornya dan menjatuhkan 2 artefak dengan 1 pukulan. Makanlah pedang dewa ini. Yang tertinggi kelima datang ke arahnya, dan cahaya pedang menyebar ke seluruh langit. Zhao Yun tidak dapat menghindarinya, dan separuh tubuhnya dipotong menjadi potongan daging dan tulang. Sebelum dia bisa berdiri teguh, leluhur suci King He tiba lagi, dan tulang punggungnya patah karena kilatan cahaya pedang. 4 dewa lainnya juga melancarkan serangan, hampir menghancurkan tubuh abadi Zhao Yun dalam sekejap. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Mata Zhao Yun terbakar api, dan negeri dongeng abadi menjatuhkan 5 dewa. Namun, saat dia melintasi lautan bintang, 5 makhluk tertinggi memblokirnya lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka memulai perang dengan seni membunuh, dan memblokirnya di langit berbintang timur. Mengaum. Meskipun Zhao Yun berlumuran darah, dia terlibat dalam pertempuran sengit. Setiap kali dia mencoba membunuhnya, dia dihadang oleh para dewa. Saya tidak mempercayainya. Penguasa kehancuran, yang bertarung sengit dengan Kuang Yingji, mengatakan ini dengan keras. Raja Peri Kecil yang dia bicarakan tampaknya bukan kesemek yang lembut. Dia mungkin pernah mengalami nirwana yang hebat. Kekuatan bertarungnya yang mendominasi dan serangan yang kejam membuatnya meragukan hidupnya. Aku akan membantumu. Dengan teriakan nyaring, sesosok tubuh jatuh dari langit. Mendongak, dia melihat dewa berjubah emas yang bertarung dengan Zhao Yun di Laut Wu. Orang ini sangat sulit ditangkap sehingga dia muncul begitu saja dan menebas Kuang Yingji dengan pedangnya. Bunuh. Mata Kuang Yingji seperti obor, dan seluruh tubuhnya berkobar dengan api. Dia bertarung melawan 2 makhluk tertinggi sendirian, dan kedua dewa itu sering dikalahkan murung. Belum lama ini, saya dipukuli di Wuwanghai. Sekarang kita telah sampai di langit berbintang, kita dihantam lagi. Itu sama 2 lawan 1, dan mereka tidak bisa mengalahkan Raja Abadi Kecil. Tidak hanya mereka tidak bisa menang.
Tetapi mereka juga dipukuli sampai pada titik di mana mereka tidak dapat berdiri kokoh. Keturunan zaman ini begitu keterlaluan. Tubuh Dewa Tirani. Garis keturunan yang baik. Tidak bisa bertarung, tapi ada dewa ketiga. Jika tiga dewa tidak bisa bertarung, ada dewa keempat. Pada saat ini, dua dewa melompat keluar dari kehampaan, satu hitam dan satu putih, keduanya dengan kekuatan luar biasa. Kini, Kuang Yingji tidak bisa lagi menahan serangan itu. Empat dewa memblokirnya di tepi barat galaksi. Segel. Tuhan Surgawi tertinggi berteriak dengan keras, dan bergabung dengan para dewa untuk menahannya. Liu Ruxin, yang sedang bingung dan bingung, dilarang di tempat. Bahkan teratai hijau setinggi 3 kaki yang tampak menjulang di bawah kakinya langsung layu, dan pola kutukan undead di antara alisnya menjadi semakin cerah. Zhao Yun, hentikan! Teriak Taisang Tianzun dengan keras, dan pedang dewa sudah tergeletak di bahu Liu Ruxin. Ini sangat bagus sehingga tidak hanya Zhao Yun tetapi juga Kuang Yingji langsung berhenti bertarung. Dewa yang agung, kamu tidak takut diejek oleh generasi mendatang karena ancaman seperti itu. Niat membunuh Zhao Yun melonjak, dan pedang ilahi Chang Surgawi yang berdarah, mungkin merasakan emosi, sekarang berdentang dan bergerak. Prosesnya tidak penting, saya hanya menginginkan hasil. Tuhan Surgawi tertinggi tersenyum dengan senyuman yang tajam. Tikus, kamu punya nyali untuk bertarung 1 lawan 1. Kuang Yingji mengutuk dengan keras. Pisau emas berlumuran darah di tangannya juga berdengung dan bergetar, dan asal mula kekuatan yang mendominasi dan aura jahat terjalin dan menari, seperti kilat. Cara kikuk dalam memprovokasi seorang jenderal tidak ada gunanya bagiku. Tuhan Surgawi tertinggi tersenyum pada mereka berdua dan berkata, patuhlah dan tangkap dia tanpa menahan diri. Jika tidak, pedang pembunuh di tanganku tidak akan bisa digunakan, tajam. Aku akan pergi bersamamu dan melepaskannya. Ketenangan Zhao Yun sangat menakutkan, dan momentumnya yang melonjak langsung menghilang. Bahkan pedang surgawi di tangannya dimasukkan ke langit berbintang dengan dentang. Mudah diucapkan. Taisang Tianzun tersenyum dan menatap Kuang Yingji. Kamu sangat tidak tahu malu, orang tua. Kuang Yingji berhenti marah. Dia menahan amarahnya dan membuang pisau emas itu. Kamu memiliki keturunan ini, aku. Tuhan Surgawi tertinggi tersenyum pelan, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan kekuatan mengerikan menyapu tubuh Liu Ruxin, dengan mudah menghancurkan penjara para dewa, dan lebih dari sekedar menghancurkannya, dan melumpuhkan semua dewa, termasuk dia. Saat terbang terbalik, mereka melihat sebuah sungai, diwarnai dengan warna para dewa, mengambang di langit berbintang, dan Liu Ruxin berdiri di sungai itu. Meskipun ekspresinya membosankan, itu seperti peri dalam mimpi jauhnya sehingga kita bahkan tidak dapat mencapainya. Pemandangan yang tiba-tiba itu membuat para dewa lain lengah, sungai waktu. Ya, ini adalah tahun-tahun. Kekuatan magis kelahiran Kaisar Abadi berasal dari jalan waktu kamu mundur. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus melawannya. Menaiki sungai waktu yang panjang, jika kamu tidak dapat melewati celah waktu, kamu tidak dapat melukai dewa medan waktu yang agung. Zeng, berdengung. Pada saat para dewa tercengang, Zhao Yun mengambil pedang dewa lagi, dan Kuang Yingji juga mengambil pedang emas. Mereka masing-masing melewati dewa di sisi berlawanan dan membunuh timur dan barat menuju langit berbintang tempat Liu Ruxin berada. Hentikan mereka. Taisang Tianzun berteriak dengan keras dan mengunci dirinya dengan keras. Dia tidak perlu mengatakan bahwa para dewa juga datang mengejarnya, dan pembagian kerja sudah jelas. 5 dewa mengepung Zhao Yun, 4 dewa tertinggi memblokir Kuang Yingji, dan dewa lainnya seperti Taisang Tianzun dan banyak lainnya. Para dewa mengepung Liu Ruxin, berpikir biarkan mereka berdua tunduk dengan patuh, dan akan lebih mudah untuk berurusan dengan Kaisar Abadi. Ledakan, ledakan, pertempuran berdarah dimulai lagi. Zhao Yun sangat marah sehingga para pahlawan pemberani juga sangat berani dan bergegas menuju ke arah ini dengan putus asa. Para dewa juga mengertakkan gigi dan sering menggunakan kekuatan gaib yang ekstrim, berapapun risikonya. Langit berbintang berubah menjadi area terlarang karena medan perang antara kedua sisi. Lampu peri yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, dan langit terkoyak oleh petir, yang meruntuhkan ruang hampa dan menghancurkan bintang-bintang. Di sini, Taisang Tianzun dan yang lainnya yang terguncang datang untuk membunuh Liu Ruxin lagi. Mungkin dia berlari terlalu cepat, dan salah satu dewa gagal menghentikan mobilnya dan terjatuh ke dalam sungai waktu yang panjang. Adegan berikutnya sangat menakutkan. Para dewa seperti orang-orang yang tidak punya rumah, terjatuh di sungai, tetapi mereka tidak bisa keluar. Rambut hitam seperti air terjun berubah menjadi seputih salju satu demi satu, dan wajah kemerahan itu perlahan-lahan kehilangan penampilannya. Warna darah digantikan oleh abu yang mematikan,
dan tubuh dewa dengan vitalitas yang kuat menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan masa hidupnya tiba-tiba padam oleh kekuatan waktu. Tidak, dengan ratapan yang melengking, dia tenggelam dalam tahun-tahun itu. Sejauh ini, saya belum melihatnya keluar lagi. Mendesis. Semua dewa tersentak dan secara kolektif mundur selangkah. Dia layak menjadi ahli yang tiada taraf di bidang waktu. Sebelum dia memulihkan wujud aslinya, perjalanan waktu menjadi begitu menakutkan. Sulit membayangkan betapa menakutkannya dia di puncaknya. Dengan sungai yang melindunginya, siapa yang bisa menyakitinya? Jika seseorang benar-benar ingin melawan tahun-tahun, dia takut jika dia tidak dapat mencapai kaisar abadi, dia akan hancur pada waktunya. Dewa itu adalah contoh berdarah. Dengan baik, ketika wajah para dewa jelek, kaisar abadi yang berdiri tiba-tiba terhuyung, mengerang kesakitan, dan jatuh ke sungai waktu saat dia terhuyung. Karena kejatuhannya, sungai waktu yang panjang menjadi sangat tidak stabil, dan cahaya waktu memudar dan muncul. Ada drama, para dewa menjadi energi dan mengorbankan energi dan darah asli mereka satu demi satu. Selain itu, Tao Yuan tubuh dan hukum kehidupan bergabung dengan Qi dan darah asli, membentuk lautan kehancuran, melonjak menuju sungai panjang waktu dari segala arah, dan sangat terkikis selama sungai panjang terkoyak, kaisar abadi tidak akan bisa bertahan, menjatuhkannya dengan mudah. Xin Er, kakak, Zhao Yun seperti orang gila, bermandikan darah dewa, membunuhnya sampai gila. Kuang Yingji juga bertarung hingga level paling kejam, mengacungkan pedang emas dan mengamuk. Sungguh enak dipandang. Di atas langit berkabut, Lu Chang menunjukkan wujud aslinya lagi, dengan lembut mengayunkan kipas lipat, tampak santai, seperti penonton dari dunia luar, mengagumi pemandangan berdarah di bawah banyak perubahan pada kutukan para dewa, tapi itu semua tidak berbahaya. Lebih besar dari, izinkan saya memberi Anda beberapa bahan lagi. Lu Chang tersenyum tipis dan menjentikkan lengan bajunya. Cahaya ilahi keluar dari lengan bajunya dan memasuki kehampaan berkabut. Itu adalah batasan transmisi suara. Masih terlalu sedikit dewa yang hadir. Bukankah akan lebih hidup jika kita memanggil lebih banyak dewa musuh dari Sekte Abadi, musuh Dewa Bulan, dan musuh dari garis keturunan abadi? Datanglah sesukamu, semakin banyak semakin meriah. Datanglah seperti yang kamu katakan. Segera, sosok agung terlihat berjalan keluar dari guntur dan kilat. Itu adalah dewa, membawa pedang hitam, musuh dari Sekte Abadi. Dan yang datang kemudian adalah dewa berambut darah dengan manik ajaib tergantung di kepalanya, musuh Dewa Bulan. Dewa ketiga bahkan lebih menakutkan. Saat dia mendarat, dia menghancurkan langit berbintang dan menjadi musuh abadinya. Tubuh abadi, tuan tubuh dewa, kaisar abadi. Petik 2. Lalu muncul senyuman garang. Pantas saja langit berbintang ini begitu semarak. Ternyata banyak sekali ikan-ikan besar. Sekarang kita ada di sini, tidak ada alasan untuk tidak ikut perang. Ketiga dewa itu tidak berbicara omong kosong dan langsung bergabung dalam pertempuran. Tekanan pada Zhao Yun dan Kuang Yingji meningkat tajam, dan mereka diblokir di langit berbintang di kedua sisi. Mereka dipukuli begitu keras hingga mereka tidak dapat berdiri. Zhao Yun beruntung karena dia memiliki rahasia keabadian untuk melindungi tubuhnya, tapi Kuang Tua berada dalam kesengsaraan, dan tubuh abadinya seringkali hancur berkeping-keping. Zeng, pedang itu meraung keras, dan bayangan indah datang dari langit. Nai Bunyantian akhirnya menemukan sumber kutukan tersebut. Datang dan bertarung. Bunyantian melintasi galaksi dan menghadapi dewa yang membawa tombak perang. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali kebenaran musuh Sekte Abadi Daluo sebelum naik ke alam dewa, dia membunuh banyak murid dan tetua dari Sekte Abadinya. Ledakan. Setelah Bunyantian, seorang manusia setengah dewa tua yang malang datang dari kedalaman langit berbintang. Dia sudah sangat tua dan mendekati akhir hidupnya. Ketika dia melihat Liu Ruxin, lelaki tua itu menangis. Bunuh. Manusia setengah dewa tua itu meraung, memegang tongkatnya dan membunuh Tuhan Yang Maha Esa. Dia mengorbankan sisa umurnya dan langsung mendapatkan kembali penampilan mudanya. Cahaya sebutir beras berani bersaing dengan matahari dan bulan. Tuhan Surgawi Yang Maha Esa mendengus dingin, lalu membalikkan tangannya dan menghantam dunia dengan telapak tangan. Demigod tua itu berdarah dan setengah dari tubuhnya yang abadi runtuh. Sebelum dia bisa jatuh, dia tenggelam oleh lautan dewa yang menyapu. Tidak peduli seberapa keras dia bertabrakan, dia tidak bisa menghentikan kehancuran lautan dewa. Itu karena dia terlalu tua. Selama dia masih memiliki 80% kekuatan tempurnya, dia tidak akan bisa ditekan dengan mudah. Kaisar abadi sedang dalam masalah, di manakah anggota pengadilan abadi saya? Pada saat terakhir ketika dia tenggelam ke dalam lautan dewa, dewa tua itu meraung dari jiwanya. Kesedihan dan kesedihannya, disertai raungan, menyebar ke seluruh alam semesta dan bintang-bintang.
Itu bukanlah permohonan, melainkan panggilan seperti genderang perang, menyerukan mantan rekannya untuk datang dan menyelamatkan Ratu Istana Perinya. Ledakan, ledakan, langit berbintang yang gelap berayun dengan keras. Di tengah kilat dan guntur, 4 medan perang besar dibuka. Di langit berbintang timur, Zhao Yun bertarung sengit dengan 6 dewa. Di langit barat, Kuang Yingji dikepung oleh 5 makhluk tertinggi. Bu Nitian memegang pedang dewa di tangannya dan bertarung dengan dewa tombak perang Chang Miao. Dan Taisang Tianzun dan yang lainnya menyerang sungai waktu. Ini bukan kawasan terlarang, tapi sudah dijadikan kawasan terlarang. Alam semesta hancur, ruang angkasa runtuh, dibentuk kembali dalam proses ledakan, dan kemudian retak dalam proses pembentukan kembali. Setiap visi kacau yang muncul ditutupi dengan warna kehancuran langit dan bumi. Di mana anggota halaman abadiku? Raungan dalam suara gemuruh menyebar ke seluruh langit berbintang yang luas. Panggilan dari jiwa, penuh kesedihan dan kesedihan. Setiap orang yang mendengarkan tanpa sadar mengangkat kepala. Para juniornya bingung, sedangkan para seniornya tercengang. Kaisar Abadi, Negeri Dongeng. Ini merupakan suatu hal yang sangat kuno sehingga masih dapat kita dengar hingga saat ini. Siapa yang menelepon? Keturunan Pengadilan Abadi. Pasti ada perang di langit berbintang. Petik 2. Terlalu banyak orang yang memanjat tinggi dan melihat ke kejauhan untuk mengetahui dari mana suara itu berasal. Mereka yang lebih berani akan pergi bersama untuk melihat apa yang terjadi. Pengadilan Peri. Di bawah bulan, seorang lelaki tua yang duduk di tepi sungai sambil memancing meletakkan pancingnya dan berjalan keluar lembah sambil membawa tongkat bambu. Itu adalah Tisage. Matanya yang sedikit keruh bersinar terang setelah mendengar panggilan itu. Pada saat ini, postur lamanya juga kehilangan kilaunya selama bertahun-tahun. Dia berubah menjadi seorang pemuda seperti peri dan berlari menuju kedalaman langit berbintang, berharap untuk berjalan di jalan yang mulia lagi di bawah sinar matahari terbenam. Immortal Court. Bisikan parau dan kuno ini datang dari kegelapan yang tak terbatas. Ruang hampa meledak, dan seorang pria yang tertutup debu keluar dari lubang hitam, mengenakan baju besi kuno, membawa senjata perang hitam, menunggangi kuda perang tua, dan berlari menuju kedalaman langit berbintang. Itu adalah Raja Guiluo. Matanya yang kosong teralihkan oleh panggilan itu, dan ingatan aslinya dipulihkan. Pengadilan Abadi. Di tanah leluhur Tao, seorang pemuda berambut darah melangkah keluar dari langit. Di sekelilingnya ada pedang berdarah, dan di sekitar pedang itu ada roh-roh yang kesal. Jika dilihat lebih dekat, itu tidak lain adalah Dao Jun. Dia seperti makhluk abadi atau Ibel, dan Tao Yun menari dengan energi Ibel. Kakak senior, Dao Xian memanggil dari belakang. Lindungi Taoisme dengan baik. Tao Jun tidak menoleh ke belakang, dia juga mendengarkan panggilan tersebut dan berjalan menuju tahun-tahun yang makmur. Punggungnya yang mundur mencerminkan sentuhan kecemerlangan ilahi dalam sublimasi tertinggi. Dia bukan yang tertinggi, tapi dia bisa menggunakan kekuatan tempur tertinggi. Kekuatan yang dipinjam dari Raja Ibel juga menyala pada saat ini. Pembunuhan membuktikan bahwa dia belum mencapai akhir. Lebih besar dari tapi garis ini akan menjadi akhir nasibnya. Terlepas dari niat awal atau penebusannya. Kehidupannya yang sia-sia harus memiliki misi. Dong dong dong. Saya tidak tahu siapa yang menabuh genderang perang, atau siapa yang meniup klakson. Saya hanya tahu bahwa hampir setiap langit berbintang di dunia peri memiliki pintu domain teleportasi terbuka, dan ada cahaya terang yang menyinari malam. Mereka adalah siluet orang-orang, baik yang memproklamirkan diri sebagai veteran pengadilan abadi, atau keturunan pengadilan abadi, semuanya datang atas panggilan dan bergegas ke medan perang yang jauh. Perubahan semangat juang kuno menyapu langit berbintang. Masih ada beberapa sisa. Orang tua, aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Semua anggota lama dari halaman abadi akan dibunuh tanpa ampun. Senyum tipis Jie adalah catatan yang tidak pantas. Ada anggota suku di pengadilan abadi, dan ada juga musuh, dan jumlahnya cukup banyak. Terlalu banyak veteran yang diblokir di langit berbintang sebelum mereka mencapai medan perang. Membunuh. Perang. Hutang darah tidak membedakan era, dan perang akan segera pecah. Melihat ke bawah ke langit, bintang yang tak terhitung jumlahnya tersulut api perang, dan teriakan pembunuhan mengguncang langit. Setiap orang adalah penonton, dan mereka belum mencapai medan perang utama, tetapi mereka menghadapi serangkaian pertempuran dalam perjalanan. Beberapa orang pengecut dan melarikan diri. Seseorang bersenang-senang dan sedang menonton pertunjukan. Ada juga orang yang ikut berperang dengan pedang. Ada begitu banyak warisan di dunia, dan selalu ada begitu banyak kekuatan dan banyak dendam. Sosok mereka dapat dilihat di setiap medan perang. Tentu saja, ketika musuh bertemu, mereka akan sangat iri. Jika mereka bisa selamat dari pertempuran, mereka akan memanggil yang kuat.
Siapa yang tidak memiliki sedikit sekutu itu tergantung pada siapa yang menelepon lebih banyak orang. Rasa syukur dan kebencian, kusut dan rumit, tampaknya menggerakkan seluruh tubuh. Alhasil, pertarungan antara suku Xianting dan musuhnya berangsur-angsur berubah menjadi huru-hara yang membingungkan. Lebih banyak medan perang dibuka. Lebih banyak asap memenuhi langit berbintang. Bahkan bidang bintang terpencil pun terpengaruh. Pemberi sanksi juga menjadi penonton, namun wajahnya tanpa ekspresi. Sejak menjadi penguasa dunia abadi, dia telah melihat terlalu banyak adegan berdarah seperti ini, dan masih banyak lagi adegan tragis dan lebih keras dalam ingatannya. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke kedalaman langit berbintang. Tepat ketika Zhao Yun terluka, hujan darah kemasan memenuhi langit berbintang. Mati, para dewa berkumpul untuk bertarung, dan mereka semua memberikan pukulan yang kuat. Tubuh Zhao Yun terbakar api, dan dia memaksa tubuh emas abadinya terbuka. Di luar tubuh emas, cahaya kontrol surgawi terselubung. Meski begitu, ia masih tidak bisa menahan serangan itu. Cahaya surga yang benar-benar defensif terkoyak dalam sekejap. Tubuh emas abadi yang menjulang tinggi juga hancur berkeping-keping. Kuang Yingji bahkan lebih buruk darinya. Tubuhnya baru saja direntangkan ketika diledakkan. Sebelum dia bisa berdiri diam, salah satu lengannya telah dilepas. Topi Tianling miliknya hancur dan separuh kepalanya terlempar ke dalam lumpur berdarah. Tempat ini sangat ramai. Hujan turun sepanjang malam. Diiringi tawa samar, dewa lain muncul di luar langit. Itu adalah biksu monster, tanpa rambut, tetapi dahi gelap. Dia memegang tongkat Zen berwarna darah. Suara Ibel Buddha itu seperti lonceng kematian neraka. Aku sangat menyukai tubuh abadi. Dewa biksu Ibel itu menjilat lidahnya, dan mengulurkan tangan dari langit, membentuk tangan besar yang menutupi langit. Swastika diukir di telapak tangannya, dan semua prasasti Buddha berwarna hitam mengalir di antara telapak tangannya. Ledakan. Bun Yantian membalikkan Dewa Tombak Perang dengan satu telapak tangan, lalu melintasi 9 langit dengan satu langkah. Dia membalikkan tangannya dan menghunus galaksi dengan pedang, memadukan hukum para dewa, dan dengan paksa membelah tangan besar yang menutupinya, langit. Biksu Ibel dan dewa mengerang, tubuhnya gemetar hebat karena keterkejutannya, dan dia mundur selangkah. Dialah yang meremehkan Raja Peri kecil ini, yang kekuatan bertarungnya jauh melebihi ekspektasinya. Mencari kematian, para biksu dan Dewa Ibel tampak ganas, dan cahaya Buddha Ibel bermekaran. Dewa Tombak Perang yang digulingkan juga terbang kembali ke langit, dan energi jahat yang mengepul menyapu langit dan bumi. Ayo, tegur Bun Yantian, dan tiba-tiba menghilang. Juga menghilang bersamanya adalah para Dewa Biksu Ibel dan Dewa Tombak Perang yang terbunuh. Mereka tersapu olehnya ada di langit berbintang ini. Membunuh. Zhao Yun menerobos langit abadi dengan satu pedang, dan leluhur suci King He terbang 800 kaki melintasi langit berbintang. Bukankah ini lebih baik? Sein leluhur King He melolong dengan marah. Dia benar-benar dipukuli sampai kehilangan kesabaran oleh Zhao Yun. Segera, Taisang Tianzun merespons, dan energi serta darah asli melonjak. Hal yang sama berlaku untuk dewa-dewa lainnya. Bersama-sama, para dewa telah mengikis sungai panjang yang mengembara selama bertahun-tahun. Kecepatan. Leluhur suci King He mengertakkan gigi dan menyerang Zhao Yun lagi. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Roh jahat Zhao Yun menyebar ke seluruh dunia, seperti binatang buas, mengamuk, dihentikan lagi dan lagi, menerobos blokade berulang kali, dan bahkan setiap langkah maju, dia harus melakukannya, membayar harga darah, tubuh abadi-abadi berlumuran darah, telah dihancurkan berkeping-keping. Bagaimana mungkin, para dewa merasa ngeri karena dibunuh. Kekuatan warisan kekal sekali lagi menyegarkan keuntungan mereka yang mengejutkan. Dia bertarung langsung dengan 6 dewa, dan benar-benar mengalahkan mereka selangkah demi selangkah. Bahkan Dewa Bulan di saat yang sama dan leluhur abadi di saat yang sama tidak mendominasi seperti dia. Merusak. Tuhan Surgawi yang Maha Esa meraung keras dan melolong sepenuh hati. Rusak? Sungai waktu yang panjang akhirnya terputus, dan Kaisar Abadi tidak lagi memiliki perlindungan apapun. Segel. Semua dewa mengulurkan tangan mereka dan menggunakan metode pengurungan. Tiba-tiba, pemandangan aneh muncul. Sebelum para dewa dapat menyentuh Kaisar Abadi, mereka melihat teratai hijau seukuran telapak tangan bermekaran di seluruh Kaisar Abadi. Saat teratai hijau mekar, waktu seolah membeku, dan langit berbintang ini semuanya, termasuk para dewa, cahaya peri yang terbang, kilat yang merobek, dan darah yang mengalir, sepertinya menjadi hening. Setelah beberapa saat, semuanya kembali ke keadaan semula. Teratai hijau masih mekar, tetapi layu dalam proses mekarnya. Kelopak bunga yang berguguran berubah menjadi gumpalan energi pedang waktu, dengan Kaisar Abadi sebagai pusatnya, menebas keluar ke seluruh langit. Engah.
Dengan baik, yang terdekat, Taisang Tianzun dan lainnya, bergegas paling keras dan menjadi orang pertama yang ditusuk. Ada juga dewa periferal, termasuk Zhao Yun dan Kuang Yingji. Satu demi satu, mereka semua terkena, baik terbang secara horizontal oleh pedang waktu, atau melakukan jungkir balik dengan kekuatan waktu. Semuanya memperpendek umur mereka, atau 10 bertahun-tahun. Bertahun-tahun atau berabad-abad, tidak ada yang terburuk, yang ada hanya lebih buruk. Sin Er. Zhao Yunhuo menenangkan dirinya, menyeret tubuh abadinya yang rusak, dan dengan energi pedang waktu, dia mencapai langit berbintang tempat Liu Ruxin berada. Keesokan harinya, dia mengulurkan tangan dan membawa istrinya ke dalam sifunya. Energi pedang waktu masih terpotong, dan kekuatan waktu masih mengamuk, menghancurkan tulang abadi, mematahkan tendonnya, dan bahkan fondasi, esensi kehidupan, dan jiwa kelahirannya rusak parah. Zhao Yun tidak tergerak dan menggunakan kekuatan magisnya yang besar untuk menyegel paksa si Manshan. Dia juga menggunakan kekuatan supernaturalnya yang besar untuk dengan paksa menjebak Liu Ruxin di dunia kecilnya untuk mencegah dia dipanggil lagi oleh kutukan. Kamu gila. Dewa Mitra memarahinya. Siapapun yang mengizinkannya berada di tubuh Zhao Yun adalah orang yang bisa dia lihat dengan paling jelas. Kaisar Abadi tidak sadarkan diri, dan kerabatnya tidak mengakui kekuatannya. Membawanya ke rumah Zi sama saja dengan bunuh diri. Zhao Yun mengabaikannya dan menggunakan 10.000 teknik keabadian untuk melawan kehancuran kekuatan waktu. Dia menggunakan jalan kehidupan kekal untuk melawan kehancuran energi pedang waktu, dan secara paksa menstabilkan tubuh busuk itu. Cepat pergi, teriak dewa pendamping, dan jiwanya yang tersisa gemetar. Dia tidak perlu mengatakan apapun, Zhao Yun dan Kuang Yingji juga telah mundur. Zeng, berdengung. Mereka berdua baru saja mengambil langkah ke depan, dan sedetik kemudian, mereka melihat energi pedang dan kilatan cahaya pisau, menebas satu sama lain dari kiri dan kanan, keduanya mengabaikan penghalang ruang angkasa dan membawa kekuatan penghancur. Engah, engah, cahaya darah yang menyilaukan memantulkan langit berbintang. Zhao Yun dan Kuang Yingji sama-sama mengalami pendarahan. Setengah dari tubuh abadinya terpotong-potong, dan tubuh fana lainnya hancur, mereka seperti dua meteorit yang terbang melintasi langit, menabrak lebih dari selusin bintang kuno di sepanjang jalan. Saat itu, ada cahaya ilahi hitam, mengejar mereka berdua dan menebas mereka. Sudah berakhir, ini jalan buntu. Dewa partner bergumam, seolah dia tahu siapa yang bertanggung jawab. Perang. Kuang Yingji membeku dalam satu langkah, menyalakan api jiwanya yang berkobar, dan menabrak cahaya ilahi. Pada saat inilah Zhao Yun menggunakan pergeseran langit dan bumi dan bertukar tempat dengannya. Dia memegang pedang ilahi Cang Surgawi dengan erat, menuangkan energi ke dalamnya, mengerahkan kekuatan senjata ilahi yang membangkitkan. 1710